Hanya karena siang hari aku menggenggam tangan kakak perempuanku yang autis. Malamnya, dia diam-diam mendorongkan diri ke pelukanku. Maka paginya, para pelayan menemukan Nona yang biasanya bahkan tidak akan melangkah keluar dari pintu rumah. Ternyata menghilang. Mendengar keributan di luar rumah. Aku baru saja membuka mata. Langsung merasakan gumpalan lembut dan berbulu di pelukanku. Turunkan kepalamu. Baru saja bertemu dengan mata Gu Qingsui yang berair dan cerah. Aku duduk, bingung melihat gadis berbulu di dalam selimut. Kenapa kamu ada di sini? Aku ingat pernah mendengar seseorang berkata, Gu Qingsui takut pada kerumunan dan tidak pernah keluar rumah. Gu Qingsui miringkan kepalanya dan menatapku dengan bingung. Seperti ingin mengatakan sesuatu. Tidak bisa dimengerti. Tapi baunya sangat harum. Ada dorongan untuk memeluknya. Aku tidak menunggu jawaban dari Gu Qingsui. Melainkan malah didorong oleh makhluk lembut seperti anak anjing ke dalam pelukanku. Gu Qingsui memelukku tanpa melepaskan tangan. Mengangkat kepala dan mencium leherku. Merasa nyaman di pelukanku. Tadi malam saat Gu Qingsui datang, pintunya belum ditutup rapat. Saat itu, Gu Cheng datang bersama seseorang dan mengetuk pintu. Sudah bangun? Tanpa menunggu jawabanku, Gu Cheng langsung membuka pintu. Aku menoleh untuk melihat. Kulihat Gu Cheng berdiri di sisi pintu dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Gu Qingsui duduk di ranjang, memelukku tanpa melepaskan. Tidak ada reaksi sama sekali terhadap kedatangan orang lain. Fokus dan manis, dia menundukkan kepalanya. Bibi Huan juga ikut masuk bersama Gu Cheng. Ibu Gu, Liu Ru, dan Lu Hang. Awalnya mereka berdua merasa sangat aneh. Bukankah mereka mencari Gu Qingsui? Kenapa tiba-tiba mereka datang ke kamarku? Sampai mereka melihat pemandangan ini. Melihatku dengan penuh kejutan. Jiboda, ada apa denganmu? Selain terkejut, mereka juga sangat marah. Seorang pemuda berusia 18 tahun. Pagi-pagi menghabiskan waktu berpelukan dengan seorang gadis. Apakah dia tidak tahu malu? Dan orang ini adalah Gu Qingsui. Kakak perempuan secara nominal. Bagaimana dia bisa menyukai kakaknya sendiri? Liu Ru bahkan tidak berani melihat reaksi Gu Cheng. Dalam hati berpikir apakah Gu Cheng akan merasa Jiboda bukanlah seorang pria yang baik, sehingga merasa menjauh darinya juga. Semakin dipikirkan semakin tidak nyaman. Ingin sekali untuk segera menjauhkan aku. Lu Hang juga tidak percaya bahwa Gu Qingsui mendorongnya setelah itu. Akan sedekat ini denganku. Meskipun kemarin tampaknya tidak peduli. Tapi dia sebenarnya merendahkan Gu Qingsui dalam hati. Tidak dapat dipungkiri bahwa wajah Gu Qingsui selalu sangat menarik baginya. Lu Hang melirikku dengan penuh rasa cemburu. Dalam hati berpikir, hanya seorang yang bahkan tidak dihargai oleh ibunya sendiri. Hanya sampah yang tidak bisa dihargai. Mengapa dia berhak mendapatkan cinta Gu Qingsui? Sama seperti ibunya, mudah menarik perhatian. Gu Cheng benar-benar memiliki ekspresi yang kompleks. Sebelum datang, dia sebenarnya tidak berharap banyak. Tidak menyangka akan melihat putrinya di rumahku. Meskipun senang, dia juga merasa tidak nyaman. Lihatlah Gu Qingsui memeluk pemuda itu begitu erat. Kapan dia bisa menggenggam tangan ayahnya sendiri? Mengatakan tidak cemburu itu bohong. Hal yang tidak bisa dia lakukan selama 19 tahun. Anak ini menyelesaikannya dalam kurang dari sehari. Ada sedikit perasaan frustrasi. Gu Cheng dengan paksa menunjukkan sedikit senyuman. Suaranya juga sangat lembut. Xiao Sui, datanglah ke sini, ayah. Gu Qingsui tidak tergoyahkan. Dia bahkan tidak memberikan satu tatapan pun padanya. Senyuman Gu Cheng hampir tidak bisa dipertahankan. Adikmu belum bangun, kenapa kau datang mengganggu orang? Mari kita kembali ke kamar dulu. Gu Qingsui memalingkan wajahnya dan menyembunyikan di ceruk bahuku. Banyak orang. Sangat berisik. Sangat menjengkelkan. Saya merasakan dengan tajam bahwa emosinya tidak beres. Mengingat kembali adegan semalam. Dengan lembut aku menepuk punggungnya. Tidak perlu takut. Suaraku juga lembut dan lembut. Tubuh Gu Qingsui perlahan menjadi lembut. Gu Cheng sepenuhnya merasakan keberadaannya yang tidak diperlukan. Tapi dia masih ingin melawan sedikit. Gu Qingsui bisa sedekat ini dengan anak laki-laki ini. Aku adalah ayahnya. Bukankah seharusnya aku lebih dekat dengannya? Tapi Gu Qingsui jelas tidak mendengarkan kata-katanya. Jadi Gu Cheng berkata padaku, "Nak muda, memang tidak bisa membiarkan Qingsui terus tinggal bersamamu. Tidak terlalu nyaman." Ketika Gu Qingsui mengeluarkan suara riang, aku pun mengangguk setuju. Lalu aku dengan lembut menarik Gu Qingsui. "Ayo kembali kepada ayahmu." Gu Qingsui tampak bingung. Kenapa dia tidak memeluknya lagi? Jelas sekali malam kemarin dia yang mendekat dan lembut. Dia belum sempat berpikir banyak, aku sudah turun dari ranjang. Dia agak panik. Secara refleks dia buru-buru mengikutiku. Sudah lama tidak jatuh ke tanah. Kakinya lemas. Saya secara naluri mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Gu Qingsui pun langsung mendorongkan diri ke pelukan saya. Dia memegang sebuah kubus Rubik dan bersembunyi di belakang saya. Sebelum dia bertemu saya, dia paling suka bermain kubus Rubik saat sendirian. Saya dengan lembut menepuknya. Jangan terburu-buru. Santai saja.
Sistem utama. Bagaimana dengan kakinya Gu Qingsui? Sistem memeriksa sedikit informasi. Kakinya tidak mengalami masalah serius. Namun, dia tidak pernah bergerak. Jadi, keluarga Gu membuatkan dia sebuah kursi roda. Gu Cheng menatap kakinya dengan terkejut. Sepertinya Qingsui sangat menyukai pemuda bernama Ji Boda ini. Ini membuktikan bahwa Qingsui memiliki harapan untuk menjadi normal. Namun, syaratnya adalah dia harus mendapatkan bantuan dari pemuda itu. Begitu memikirkan itu, tatapan Gu Cheng kepada saya menjadi sangat lembut. Ji Boda, kan? Kamu dan Qingsui datang ke ruang kerjaku. Liu Ru dan Lu Hang menatapku dengan heran. Mengambil kasih sayang dan perhatian yang seharusnya mereka dapatkan. Mereka semua merasa sedikit cemburu. Gu Qingsui memandang dengan mata bulat seperti rusa. Satu tangan memegang kubus sihir. Tangan lainnya menarik ujung bajuku. Dia mengangkat kakinya dan mengikuti langkahku. Gu Cheng melihat adegan ini dengan rasa marah dan lucu. Ruang kerja ada di lantai 3. Tidak jauh dari kamar Gu Qingsui. Gu Cheng biasanya bekerja di sini. Dia juga bisa terus memantau keadaan Qingsui. Gu Cheng yang pertama kali berbicara. Aku menikah dengan ibumu. Itu semua demi memberikan Gu Qingsui sebuah keluarga yang utuh. Gu Cheng memandang lembut ke arah Gu Qingsui di belakangku. Seperti yang kamu lihat, psikologi Qingsui sedikit berbeda dari orang biasa. Ini adalah pertama kalinya aku melihat Qingsui begitu dekat dengan seseorang. Bahkan saat itu, ibunya Qingsui juga tidak pernah mendapatkan perlakuan seperti ini. Jadi, Boda, bisakah kamu membantu Gu Qingsui? Membuatnya seperti orang normal. Meskipun hanya mengurangi ketakutan dan kebenciannya terhadap keramaian. Saya terdiam sejenak. Dalam alur cerita aslinya, Gu Qingsui sudah meninggal. Secara insting, saya menggenggam tangan Gu Qingsui. Gadis kecil itu fokus melihat kubus sihir di tangannya. Merasakan kehangatan di punggung tangan. Dengan bingung, dia menatap saya. Dia berkedip dan menyerahkan kubus sihir yang ada di tangannya. Gu Cheng melihat gerakannya. Tatapannya semakin bersinar. Apa artinya kubus sihir bagi Gu Qingsui? Ini adalah satu-satunya yang menemaninya di banyak malam dan siang yang tertutup dan sunyi. Satu-satunya yang menemani dia adalah mainan terpenting baginya. Saya mengelus kepalanya dan mendorong kembali kubus sihir itu. Saya tidak mau yang itu. Simpan saja untukmu. Gu Qingsui terlihat agak murung. Dia menunduk melihat kubus rubik di tangannya dengan bingung. Apakah dia tidak suka? Tapi ini adalah hal yang menurutnya terbaik. Segitiga hitam mengarah ke kanan, aku menoleh melihat Gu Cheng. Aku janji padamu. Aku akan membimbing Gu Qingsui dengan baik. Gu Cheng sangat senang. Jadi, Ji Boda sering menemani Xiao Sui. Gu Qingsui mengerti. Dia juga sangat senang. Telinganya yang bersemangat menjadi kemerahan. Tapi dia tidak memiliki hal lain. Jadi dia mendorong kubus rubik di tangannya ke tanganku. Aku tersenyum dan memasukkan kubus rubik itu ke dalam saku. Itu pemberian dari anak kecil itu. Kalau begitu, simpanlah. Sejak aku dan Gu Cheng berbicara di ruang kerja, aku menyadari bahwa sekarang setiap hal tentang Gu Qingsui. Hampir semua hal besar dan kecil harus melalui tanganku. Setiap malam aku harus menenangkannya tidur. Saat berkeliling di halaman siang hari, selalu ada ekor kecil yang mengikutiku dari belakang. Akhirnya bahkan urusan mengantarkan makanan juga diserahkan padaku. Penyebabnya adalah Gu Qingsui benar-benar sangat lengket denganku. Saya sedang duduk di meja makan. Bibi Huan berlari turun dengan wajah yang cemberut dan terlihat panik. Tuan, nona besar itu sekali lagi tidak mau makan. Ini adalah kebiasaan Gu Qingsui yang sering dia lakukan. Bibi Huan juga sangat kesulitan. Terkadang dia bahkan tidak bisa masuk ke dalam pintu. Saat tidak senang, dia juga tidak mau makan. Karena kondisi Gu Qingsui belakangan ini sangat baik. Pagi tadi Bibi Huan meletakkan makanan di atas mejanya dan kemudian turun. Awalnya saya pikir dia akan baik dan makan. Namun, tadi saat saya pergi untuk melihat, saya menemukan dia sendiri. Dia duduk murung di sudut, tidak makan dan tidak minum. Gu Cheng terhenti sejenak saat makan dan melihat ke arah saya. Artinya sangat jelas. Bukankah Gu Qingsui belakangan ini selalu bersamamu? Saya meletakkan mangkuk dan sumpit, lalu berkata pelan. Saya akan pergi melihatnya. Liu Ru dan Lu Hang melihat saya dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. Seolah tidak puas dengan hubungan saya dan Gu Qingsui. Mereka berkata dengan kesal. Tidak mau makan. Langkahku terhenti sejenak dan tatapanku sedikit dingin. Kemudian aku naik ke lantai atas tanpa menoleh. Gu Cheng karena saya. Dalam beberapa waktu terakhir, sikapnya terhadap Liu Ru dan Lu Hang menjadi lebih lembut. Namun saat itu, dia masih tidak bisa menahan untuk mengerutkan dahi. Jika tidak mau makan, ya sudah jangan makan. Wajah Liu Ru mendadak tegang. Sekarang putranya mengabaikannya dan membantahnya. Suaminya juga tidak mengerti untuk sedikit memahaminya. Lu Hang cepat-cepat mengelus punggungnya. Berbicara dengan lembut. Ibu, jangan marah ya. Ayah melihat wajahnya tidak begitu baik. Liu Ru terkejut. Dia juga kembali tenang. Ya, sekarang statusnya di rumah ini.
Masih belum stabil, tidak bisa marah-marah. Jadi, dia tersenyum sedikit. Suamiku, tadi aku sedang mood yang buruk. Jangan marah ya. Gu Cheng mengangguk. Ayo makan. Begitu saya menginjakkan kaki di pintu, cahaya redup membuat mataku sedikit tidak nyaman. Setelah menyalakan lampu, Gu Qingsui duduk di sudut dengan kepala menunduk dan tidak berbicara. Seolah-olah kembali ke keadaan semula. Aku mendekat. Di meja terdapat makanan, salah satunya bubur yang masih panas. Aku mengalihkan pandanganku ke Gu Qingsui. Dia tidak menghiraukanku lagi. Setelah berpikir, aku kira aku mengerti masalahnya. Ini karena dia marah karena aku keluar. Gu Qingsui tidak menatapku sama sekali. Aku merasa sedikit tertekan. Ini benar-benar marah. Baiklah, aku menatapnya. Jadi, aku akan keluar dulu. Mungkin aku harus memberinya waktu untuk tenang. Namun, baru saja aku selesai berbicara, Gu Qingsui dengan panik mengangkat kepalanya. Tanpa berpikir, dia langsung berdiri dan menerkamku. Aku mendengar suara langkah, berbalik dan langsung terpeluk. Keduanya jatuh bersama di atas tempat tidur. Aku menunduk dan menepuk kepalanya. Kan? Dia masih tidak berbicara. Aku merasa sedikit putus asa. Gu Qingsui menggenggam kerah bajuku dengan erat. Dia berusaha keras mendorongkan diri ke pelukanku. Aku tidak ada di sini sepanjang hari ini. Dia mengira aku sudah pergi. Dia sedikit bergetar. Aku terkejut sejenak. Apakah dia takut seperti ini? Aku mengelus kepalanya dengan lembut. Lain kali aku akan memberitahumu sebelum aku pergi. Gu Qingsui menatap ke atas dan membuka mulutnya. Ji Boda, jangan pergi. Sistem berteriak. Ah, tuan rumah. Sebelumnya aku selalu sengaja atau tidak sengaja membimbingnya untuk kembali. Namun, Gu Qingsui selalu memandangku dengan wajah bingung. Tak disangka kali ini dia ternyata berbicara. Aku memegang wajahnya. Aku menunduk dan mencium sudut bibirnya. Baik, sayang. Zong. Gu Qingsui menjadi kaku. Mengapa Boda memperlakukan dirinya seperti ini? Meskipun terasa aneh, tapi cukup nyaman. Gu Qingsui mengintipku dengan tatapan diam-diam. Namun, aku sudah mengulurkan tangan dan menariknya ke depan meja. Ayo makan. Dia makan perlahan-lahan dengan sendok. Untuk merawat Gu Qingsui, makanan yang dikirimkan semuanya seperti bubur, tapi sangat bergizi. Gu Qingsui makan sambil memikirkan hal yang baru saja terjadi. Tatapannya yang diam-diam aku tangkap. Seolah-olah dia adalah rusa yang terkejut, cepat-cepat menunduk. Aku merasa sedikit putus asa. Sistem hampir tertawa tercekik. Tuan rumah, jika aku tidak salah dengar, tadi Gu Qingsui tidak meminta ciuman. Dia memanggil Boda. Gu Qingsui tidak makan banyak. Seharian tidak makan, sekarang hanya makan setengah mangkuk. Mengelus perutnya yang bulat. Gu Qingsui menatapku dengan mata yang bersinar. Hatiku lembut. Mengulurkan tangan untuk mengelus kepalanya. Sangat bagus. Dengan senang hati membiarkanku mengelus-elus kepalanya secara perlahan. Dia tersenyum bahagia. Matanya sedikit menyipit. Sinar dan lembab. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya. Menatapku tanpa berkedip. Aku bertanya. Apa yang salah? Gu Qingsui terlihat agak gelisah. Ingin zong-zong. Ingin cium. Matanya menunduk. Dia bersandar lembut di perutku. Setelah emosi Gu Qingsui tenang, aku turun ke bawah. Meskipun dia tidak senang. Tapi saat mendengar aku bilang bisa ke kamarku, dia langsung mengangguk dengan mata berbinar. Duduk di lift dan turun. Ketika aku kembali ke lantai 1, ketiga orang itu masih belum selesai makan. Jelas mereka semua menunggu aku. Aku mengangguk kepada Gu Cheng yang menatap penuh harap. Dia sudah makan. Gu Cheng sangat senang. Dia semakin suka menatapku. Dia pikir pemuda ini sangat tampan. Semakin dia melihat, semakin dia suka. Memiliki kulit yang cerah dan bersih. Fitur wajahnya halus. Sifatnya lembut. Sayang sekali dia bukan menantunya. Sayang sekali dia bukan menantunya. Ji Boda. Saya baru saja duduk dan makanan baru saja masuk ke mulut saya. Tiba-tiba saya mendengar kata-kata Gu Cheng. Saya memeluk mangkuk nasi dan duduk di samping Gu Cheng. Ini membuat Liu Ru dan Lu Hang sangat marah. Kapan Gu Cheng pernah bersikap sehalus itu kepada mereka? Biasanya bahkan dia hanya memanggilnya ayah. Gu Cheng selalu terlihat dingin. Lu Hang merasa cemburu dan merasa gila. Matanya menatap Gu Cheng. Ayah, saya merasa Ji Boda benar-benar sedikit kesulitan merawat kakak Qingsui. Saya tersenyum. Tidak sulit. Dia sangat baik. Lu Hang kemudian berkata, Ji Boda juga punya urusan sendiri. Jika kakak Gu Qingsui terus-menerus lengket pada Boda seperti hari ini, dia juga akan merasa tidak nyaman. Saya mengangkat kelopak mata dan menatapnya tanpa ekspresi. Hati Lu Hang terasa goyah. Kenapa dia menatap seperti itu? Saya sebenarnya memikirkan dia. Dia menoleh melihat Gu Cheng. Jadi saya pikir jika Gu Qingsui, kakak bisa lebih banyak berinteraksi dengan orang lain. Bukankah itu bisa mengalihkan perhatiannya? Gu Cheng tampak sedikit tidak senang. Apa artinya ini? Apakah putrinya memang menjadi beban? Tidak senang ya tidak senang. Sebenarnya,
Apa yang dikatakan Lu Hang cukup masuk akal. Jiboda, seorang pemuda, seharian mengelilingi kakaknya. Yang jadi masalah, sifat kakak juga tidak terlalu baik. 1 atau 2 hari masih bisa. Kalau sudah lama, dia mungkin juga akan tidak tahan. Gu Cheng terdiam sejenak. Lu Hang merasa senang dalam hati. Ayah, saya bisa lebih sering menemani kakak Gu Kingsui. Gu Cheng mengambil sesendok sup. Jika kamu ingin melihat, ya sudah pergi saja. Itu juga dianggap menyetujui kata-kata Lu Hang. Saya menatap Lu Hang tanpa berkedip dengan suara yang sangat pelan. Sistem. Di mana tokoh utama wanitanya? Sistem terkejut oleh suara saya yang tiba-tiba. Tokoh utama wanitanya belum sampai di bagian ceritanya sekarang. Dalam alur cerita asli, keluarga Gu mengalami kebangkrutan. Lu Hang dan Liu Ru menyiksa tokoh utama selama 2 tahun. Lu Hang baru bertemu dengan tokoh utama wanita. Mereka berkenalan di sebuah bar. Lu Hang jatuh cinta pada pandangan pertama dengan sangat agresif. Tokoh utama wanita sebelumnya hanya melihat orang-orang yang angkuh dan kaya. Elit bisnis yang serius atau pewaris dari keluarga kaya. Namun, dia segera ditawan oleh Lu Hang yang ceria dan tidak terikat pada norma. Saat itu, Lu Hang sudah lulus dari universitas. Itu terjadi 4 tahun kemudian. Saya dengan tenang memutar sendok di tangan. Suaranya terdengar agak dingin. Mari biarkan kedua tokoh utama saling mengenal lebih awal. Kamu pasti bisa. Kata-kata yang sebenarnya ingin ditolak oleh sistem. Tersangkut seperti itu di bibirnya. Sistem berpikir tidak boleh membiarkan tokoh utama mengira dia tidak bisa. Maka, dengan sangat percaya diri, dia menepuk dadanya. Tenang saja, aku pasti bisa. Saya sangat puas. Namun, tidak lama kemudian suara dari sistem terdengar. Tokoh utama sudah mengatasi semuanya. Lu Hang akan segera bertemu dengan tokoh utama wanita. Sebenarnya ini sedikit melanggar aturan. Sistem memutuskan untuk menyelidiki alasannya. Tuan rumah, kenapa kamu tiba-tiba teringat? Biarkan tokoh utama pria dan wanita bertemu lebih awal. Aku menjepit bibirku. Melihat Lu Hang yang wajahnya berseri-seri. Dia sedikit mengganggu. Sistem terkejut sejenak. Tuan rumah, jangan-jangan kamu cemburu? Setelah makan, Gu Cheng pergi ke ruang kerja untuk mengurus dokumen. Aku baru saja melangkah 2 langkah ketika Liu Ru memanggilku. Sejujurnya, perasaan Liu Ru cukup rumit. Tindakan Gu Cheng terhadapku di meja makan barusan. Perbuatannya membuatnya merasa sedikit cemburu. Sementara itu, dia juga merasa bahwa anaknya yang selama ini tidak mencolok ini, kini malah menjadi alat untuk menarik perhatiannya. Beberapa kali dalam komunikasi mereka yang sedikit, dari 10 kalimat, 8 diantaranya tentang aku. Ini membuat Liu Ru merasa sedikit tidak seimbang. Semakin baik aku menjalani hidupku, seolah-olah semakin mengingatkannya bahwa dulu dia salah melepaskanku ke sekolah asrama. Dia tidak mengerti mengapa saya tidak bisa seperti dulu. Dengan hati-hati berusaha menyenangkannya. Ikut dengan patuh di belakangnya memanggilnya ibu. Kini saya juga hanya mengandalkan untuk menyenangkan Gu Kingsui. Hanya mendapatkan sedikit perhatian dari Gu Cheng. Dia teringat saat makan malam hampir selesai. Kata-kata Lu Hang yang menahannya. Ibu, asal hubungan saya dengan kakak Kingsui menjadi sebaik hubungan dengan Boda, ayah pasti akan lebih menyukai saya. Kalimat ini menyadarkan Liu Ru. Dia berpikir jika Gu Kingsui lebih dekat dengan dia, hubungan dengan Lu Hang yang lebih dekat, bukankah itu lebih menguntungkannya? Maka Liu Ru berpaling padaku. Fuda. Saya melangkah mundur dan melihatnya dengan bingung. Liu Ru tersenyum. Ibu berharap kamu tahu ibu masih mencintaimu. Saya memandangnya dengan tanpa kata. Kamu sakit malam ini. Senyum di wajah Liu Ru membeku. Ternyata setelah 6 tahun pergi, sayapnya sudah mengeras. Berani sekali bicara seperti itu padanya. Saya sedikit merasa tidak sabar. Jika tidak ada apa-apa, saya akan pergi dulu. Tadi saya sudah berjanji untuk mencari Gu Kingsui. Liu Ru malah tidak membiarkan saya pergi. Dia menghalangi saya dan mengucapkan banyak kata yang tidak jelas. Saya tidak bisa mendengar sepatah kata pun. Sistem, bolehkah saya memukulnya? Sistem terkejut. Meskipun dia juga merasa Liu Ru sangat jahat. Tapi, host, tetap tenang. Ini adalah masyarakat hukum. Lagi pula, bagaimanapun juga, dia adalah ibu kandung dari pemilik asli. Ini tidak terlalu baik, kan? Saya rasa itu cukup baik. Wajahku tanpa ekspresi. Pedang emas muncul di belakang Liu Ru. Saat Liu Ru sedang berbicara, dia tiba-tiba merasakan sakit di punggung. Dia tiba-tiba menoleh. Siapa yang memukul saya? Liu Ru dengan curiga menoleh ke arah saya. Apakah kamu baru saja melihat seseorang memukul saya? Saya menggelengkan kepala. Saat sedang berbicara. Suara benturan keras di bagian belakang kepala Liu Ru. Liu Ru menoleh ke belakang dengan ketakutan. Masih belum ada orang. Liu Ru tiba-tiba teringat. Sebelumnya dia bertemu dengan seorang peramal. Pada saat itu, ayahku baru saja meninggal. Peramal sialan itu bahkan berkata bahwa dia memiliki nasib buruk bagi suaminya. Setelah menikah dengan ayah Lu Hang, ayahnya juga mengalami masalah. Liu Ru perlahan-lahan mulai percaya. Hal-hal aneh apapun bisa terjadi.
Liuru menarik lehernya sedikit dan pergi dengan terburu-buru. Mengira waktu di tempat Lu Hang juga sudah hampir tiba. Jadi dia segera melambaikan tangan. Ayo, ayo. Aku melirik punggungnya yang pergi dan berbalik naik tangga. Baru tiba di lantai 2, aku bertemu dengan Lu Hang yang wajahnya pucat. Lu Hang keluar dari kamarku seperti baru saja memakan lalat. Keduanya saling menatap dengan terkejut. Lu Hang mendengus dingin dan tidak memperhatikanku, kemudian pergi dengan cepat. Apa dia salah minum obat? Aku membuka pintu. Melihat Gu Qingsui duduk di sofa dengan tubuh melengkung. Begitu mendengar suara, dia langsung menatapku dengan wajah tersakiti. Peluk saja. Barang-barang di dalam rumah terlihat agak berantakan. Aku kira aku tahu apa yang terjadi. Aku mengulurkan tangan dan menggenggam jari-jarinya yang dingin. Mendorongkan dia ke pelukanku. Gu Qingsui sedikit bergetar. Ketakutan di tengah kerumunan masih belum terobati. Hanya saat aku ada, dia bisa sedikit bersandar di pelukanku dengan nyaman. Dan dia sangat membenci aroma Lu Hang. Seolah-olah ini adalah bau yang bertentangan dengan sifatnya. Setelah dipeluk beberapa lama, Gu Qingsui akhirnya tenang. Aroma tubuhku sangat menyenangkan. Wajahnya sedikit memerah. Begitu aku pergi, Gu Qingsui terjatuh ke dalam dunianya sendiri. Segala sesuatu di sekelilingnya seolah tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia secara naluriah menggosok telapak tangannya. Satu-satunya rubik diberikan kepada Jiboda. Kepalaku bersandar di lutut. Kenapa kau melakukan ini padaku? Gu Qingsui menggerakkan telinganya yang runcing. Tatapan matanya yang keruh sedikit menjadi lebih cerah. Karena aku menyukaimu. Gu Qingsui mengangkat kepalanya dan melihat daguku. Apakah Jiboda juga menyukainya? Gu Qingsui sedikit berusaha menggunakan tenaga. Aku menurut dan ditekan olehnya ke sofa. Dia sangat menyukaiku. Jadi Gu Qingsui menjilat bibirnya yang merah merona. Matanya yang bersinar menatapku. Bolehkah aku menciumimu? Gu Qingsui berkedip dengan wajah penuh hasrat. Sambil berbicara, tangannya yang kecil menarik-narik bajuku. Sistem menutup hidungnya. Ya Tuhan, itu terlalu imut. Aku tidak bisa lagi. Aku menatapnya dan mengangguk. Gu Qingsui semakin bingung. Ah, bagaimana cara mencium ini? Melihat ekspresinya yang bingung. Aku menghela nafas. Menundukkan kepala dan mencium bibirnya. Lu Hang yang tidak pernah puas dan terus kembali. Secara kebetulan melihat pemandangan ini. Dia terkejut dan membuka mulutnya lebar-lebar. Jiboda benar-benar tidak tahu malu. Apa dia tidak tahu hubungan antara dirinya dan Gu Qingsui? Lu Hang dipenuhi dengan keraguan. Tidak heran dia mau menghabiskan waktu seharian di sekitar seorang yang berpenyakit mental. Ternyata dia melakukannya dengan sengaja. Lu Hang berjongkok di celah pintu dan mengintip ke arahku. Menekan emosi yang ada di dalam hati. Pergi dengan hati-hati dari lokasi kejadian. Berpikir, jika ayah tahu, apakah dia masih bisa terus-menerus mengganggu kakak Gu Qingsui setiap hari? Memikirkan ini, langkah Lu Hang menjadi sedikit lebih ringan. Dia sudah tidak sabar ingin melihat bagaimana aku diusir keluar rumah oleh Gu Cheng. Seperti dulu ketika dia mengirimku ke sekolah asrama. Tempat seperti itu adalah tempat yang seharusnya aku tinggali. Lu Hang baru saja pergi. Setelah itu, muncul pemberitahuan dari sistem. Penghuni. Tadi Lu Hang baru saja datang. Saya mengangguk. Mengerti. Sistem ragu sejenak. Dia melihat kamu dan Gu Qingsui berpelukan dengan mesra. Kelopak mataku terjatuh. Saya tahu. Sistem bertanya dengan bingung. Apakah penghuni tidak tahu? Jika Lu Hang melapor, Gu Cheng mungkin akan menghalangi kamu untuk bertemu dengan Gu Qingsui. Maka rencana strategi ini harus ditunda. Lu Hang tidak bisa menghentikanku. Saya berhenti sejenak. Gu Qingsui yang bingung setelah dicium. Dia membuka mata dengan bingung. Dia merangkul leherku dengan tidak senang dan masih ingin mencium. Wajahku lembut. Kucium di bibirnya. Baiklah, kamu harus istirahat sekarang. Gu Qingsui menatapku dengan mata yang bulat dan basah. Dia menatapku tanpa berkata-kata. Saya mengulurkan jari telunjuk dan menyentuh dahinya. Aku mendorong sedikit kepalanya. Rasanya cukup nyaman. Gu Qingsui mendekatkan kepalanya sedikit. Terus biarkan aku mencolek. Sangat menyenangkan. Aku pikir dia akan mengganggu lagi. Dia berkata dengan suara pelan. Ciuman lain kali. Dia dengan patuh menarik kembali kepalanya. Dia naik ke tempat tidur dan dengan patuh menutupi dirinya dengan selimut. Meskipun ini adalah kamarku. Gu Qingsui menepuk posisi di sampingnya. Boda. Tidur. Sekali tidur atau 2 kali juga tidur. Lagi pula, kali terakhir sudah bersama. Aku mengenakan piyama dengan pasrah. Baru saja berbaring di dalam selimut. Gadis di sampingku mengguling seperti anak anjing. Mendorongkan diri ke pelukanku. Menggenggam pinggangku dengan erat. Baru saja ingin menutup mata. Ding dong. Selamat, pemilik. Nilai ketertarikan potongan 1 bintang. Aku menunduk dan melihatnya sejenak. Begitu mudah untuk merasa puas. Sangat baik dan sangat berharga. Lu Hang dengan cepat datang ke ruang kerja Gu Cheng. Ruang kerja Gu Cheng sangat besar. Begitu masuk, ruangan ini dipenuhi dengan nuansa sastra para sastrawan. Keluarga Gu memiliki leluhur yang terhormat.
Keluarga yang terkenal dengan kepedulian terhadap buku selama bertahun-tahun, telah mengumpulkan kekayaan yang tak terhitung. Sampai pada generasi Gu Cheng ini, dia tidak suka menulis dan bermain dengan sastra. Bau uang yang kuat membuat Gu Qingsui sangat membenci dia. Namun tidak dapat dipungkiri, keluarga Gu di tangan Gu Cheng, akumulasi kekayaan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lu Hang percaya, begitu Gu Cheng tahu apa yang saya lakukan pada Gu Qingsui, dia pasti tidak akan membiarkan mereka berdua berhubungan lagi. Ketika Gu Cheng mendengar suara ketukan pintu, baru saja meletakkan telepon. Suasana hatinya sedikit buruk. Lu Hang mengintip ke dalam. Ayah, ini aku. Jika ingin masuk, cepatlah masuk. Lu Hang tiba di depan meja kerja Gu Cheng. Dia sama sekali tidak menyadari kebencian di mata Gu Cheng. Ayah, apakah kamu sedang sibuk? Gu Cheng sedikit mengangkat kepalanya dengan tampak lelah. Kamu tidak melihatnya. Dokumennya sudah menumpuk seperti gunung. Tiba-tiba ada masalah di perusahaan. Tekanan membuatnya tidak bisa memikirkan hal lain. Ayah, saya baru saja pergi melihat kakak Gu Qingsui. Mendengar ini adalah tentang Gu Qingsui. Wajah Gu Cheng sedikit lebih lembut. Kamu memang peduli. Namun, dalam kata-katanya tetap ada sedikit keengganan. Lu Hang mengernyitkan kening, sedikit tidak puas. Jika itu Ji Boda, ayah pasti akan menunjukkan ekspresi yang berbeda, kan? Dia mengumpulkan pikirannya dan melanjutkan. Ayah, kakak Gu Qingsui masih tidak terlalu dekat denganku. Gu Cheng tetap tidak terlalu memperhatikan. Ini juga wajar. Dia bahkan tidak dekat dengan ayahnya seperti aku. Ekspresi Lu Hang terlihat sedikit buruk. Dalam hati dia membatin. Kata-kata ayah memang tidak enak didengar. Sangat mengagumi Boda. Lu Hang menggaruk-garuk kepala. Tiba-tiba berbicara dengan nada yang tidak disengaja. Saya baru saja melihat Boda dan kakak Gu Qingsui berpelukan. Boda bahkan mencium kakak Gu Qingsui. Gu Cheng melihatnya dengan wajah penuh kejutan. Tak bisa menahan diri untuk berdiri. Apa yang baru saja kamu katakan? Boda dan Xiao Sui berciuman. Lu Hang berpura-pura terkejut dan mengangguk. Ya, itu di kamar Boda. Wajah Gu Cheng terlihat agak serius. Ia berkata dalam suara rendah. Jangan ceritakan hal ini. Lu Hang melihat ekspresi Gu Cheng dan mengangguk puas. Dengan tampang bingung tapi patuh. Aku akan mendengarkan ayah. Setelah Lu Hang pergi, Gu Cheng tidak bisa menahan kegembiraannya dan meledak. Astaga, Boda akan menjadi menantunya. Berpikir tentang apa yang harus diberikan sebagai hadiah pertemuan. Setelah memikirkan berbagai hal, Gu Cheng merasa ini tidak begitu baik. Hal ini harus ditanyakan dengan jelas terlebih dahulu. Bagaimana jika Ji Boda hanya berpikir itu adalah kakak yang salah paham? Itu hanya untuk menghibur dengan lembut. Gu Cheng menenangkan dirinya dan kembali duduk di tempatnya. Sepertinya harus diselidiki dengan jelas. Pagi berikutnya, saya dipanggil ke ruang kerja. Lu Hang melihat saya dengan rasa puas. Boda, kamu jangan marah ya. Saya mengangguk sedikit. Lu Hang melihat punggung saya yang tenang dan percaya diri. Rasanya seperti memukul kapas. Sementara itu, Liu Ru melihat Lu Hang dengan bingung. Ada apa yang terjadi? Lu Hang menggaruk kepalanya dengan acuh tak acuh. Ibu, tidak ada apa-apa. Mungkin Boda telah melakukan kesalahan. Liu Ru tidak bertanya lebih lanjut. Lagi pula, dia juga tidak peduli dengan urusanku. Jika saya dimarahi, dia hanya akan merasa puas. Ketika saya masuk ke ruang kerja Gu Cheng sedang berpikir. Bagaimana cara bertanya secara tidak langsung tentang pandanganku terhadap Gu Qingsui. Dia meletakkan dokumen di tangannya dengan ekspresi yang ramah. Sudahkah Boda makan? Saya menjawab dengan sopan. Gu Cheng mengangguk dan batuk ringan sebelum memasuki topik utama. Boda, apa pendapatmu tentang Qingsui di rumahku? Saya berpikir serius sejenak. Qingsui itu baik sekali. Gu Cheng bersiap untuk mendengarkan pendapat saya. Mendengar itu, wajahnya langsung tegang. Hanya itu. Banyak orang bilang saat menyebut orang yang disukai, secara otomatis akan tersenyum. Cinta tidak bisa disembunyikan. Jangan-jangan dia tidak menyukai Gu Qingsui. Dia merasa kecewa dalam hati. Tapi ketika memikirkan tentang Qingsui di masa depan, sangat mungkin dia akan seperti ini seumur hidupnya. Dia juga merasa tidak boleh menipu anak laki-laki itu. Bagaimanapun juga, pemuda ini tampak cukup menarik. Apakah Boda menginginkan sesuatu? Saya mengira Gu Cheng memanggil saya kali ini. Seharusnya untuk memberi saya cek 1 juta. Lalu meminta saya untuk menjauh dari putrinya. Tetapi Gu Cheng mengajukan beberapa pertanyaan aneh. Dia bahkan bilang ingin memberinya hadiah. Saya untuk sementara tidak bisa berkata apa-apa. Sistem berpikir sejenak. Bahkan jika dia menginginkannya, itu juga 10 juta. Mataku sedikit bersinar dan aku menggoda. Begitu kaya. Sistem memeriksa sedikit informasi. Mungkin lebih kaya daripada yang kamu bayangkan. Aku menatap Gu Cheng. Bagaimana kamu mendapatkan uang? Gu Cheng ragu sejenak. Pemuda ini benar-benar hebat. Bagaimana mungkin aku membocorkan pengalaman perusahaan? Melihat dia terlihat rendah hati dan ingin belajar. Hati Gu Cheng melembut.
Meskipun urusan perusahaan tidak bisa diceritakan, tapi bisa memberikan saran. Jika Boda ingin menghasilkan uang, dia bisa berinvestasi di saham. Tapi risikonya akan sangat besar. Untung cepat juga rugi cepat. Seperti pemuda seperti Boda. Dengan bimbingannya sedikit, menghasilkan sedikit uang saku masih bukan masalah. Mengenai uang besar, dengan keluarga Gu di sini, dia tidak akan kelaparan. Gu Cheng menunjukkan beberapa saham A yang terus naik di pasar saham. Lihatlah, momentum beberapa saham ini sangat baik. Aku mengangguk. Pandanganku tertuju pada salah satu yang hijau di bawah. Gu Cheng melirik. Saham ini sangat tidak stabil. Naik turun, risikonya terlalu tinggi. Gu Cheng berpikir sejenak. Untuk membeli saham, kamu perlu modal. Boda, apakah kamu punya uang? Kalau tidak, ayah akan memberimu. Aku mengangguk. Ada. Lalu, Boda punya berapa banyak? Dia sudah mengetahui sedikit tentang kehidupanku sebelumnya. Kupikir uang yang dimaksud adalah beberapa ribu atau 10.000. Aku membuka ponsel dan menunjukkan saldo padanya. Sekumpulan besar. Dia menatapku dengan bingung. Begitu banyak. Dari mana kamu mendapatkan uang ini? Sebelum dia sempat merespons, aku sudah melakukan beberapa hal di komputernya. Langsung melakukan pembelian. Gu Cheng menatapku dengan terkejut. Kamu membeli yang mana? Aku menatapnya. Yang hijau yang kamu sebutkan tadi. Gu Cheng menghela napas putus asa. Tidak apa-apa. Boda seharusnya tidak membeli banyak, kan? Aku berdiri dan menjawab dengan datar. Sudah dibeli semua. Gu Cheng dengan wajah penuh keputusasaan. Barang yang boros. Dia berpikir sejenak dan akhirnya menyerah untuk menasehati. Sudahlah, pemuda ini tidak mengerti. Hanya puluhan juta. Uang yang hilang ya sudah hilang saja. Jika Boda tidak punya cukup uang, cari ayah saja. Aku melihat Gu Cheng. Merasa dia adalah orang yang baik. Kian mengingatkan sebelum pergi. Ayah, lebih baik cari waktu untuk berpisah dengan Liu Ru. Gu Cheng terkejut. Aku menambahkan. Dia tidak beruntung. Mendatangkan sial bagi suami. Gu Cheng diam-diam melihat punggungku. Apakah mereka berdua benar-benar ibu dan anak? Jangan-jangan mereka musuh? Setelah berpikir sejenak, aku teringat kejadian di perusahaan baru-baru ini. Jangan-jangan dia benar-benar mendatangkan sial bagi suami. Dia menggelengkan kepala, merasa agak lucu. Kapan dia mulai percaya pada hal-hal seperti ini? Apalagi, karena dia sudah menikahinya. Liu Ru juga tidak melakukan kesalahan besar. Dia juga tidak mungkin sembarangan meninggalkannya. Aku kembali ke kamarku. Begitu aku masuk, tubuhnya yang lembut dan hangat seperti koala langsung menempel padaku. Bubur yang aku bawa pagi ini dimakan Gu Qingsui dengan sangat bersih. Saat itu dia mengenakan piyama beruang kecil. Gumpalan lembut dan berbulu menggesekkan diri padaku. Gu Qingsui menguap dengan bingung. Dia mendekat mengikuti aroma diriku. Ji Boda. Dia kemana? Dia tidak ingin Ji Boda meninggalkannya. Bahkan 1 menit pun tidak ingin. Aku berpikir sejenak. Merasa dia sudah jauh lebih baik sekarang. Bisa mencoba berinteraksi dengan orang lain selain dirinya. Setelah Gu Qingsui selesai mandi dan mengganti baju, aku membawanya turun tangga. Awalnya dia sangat patuh. Hingga lift terus turun. Dan aku hanya berdiri di tepi lift. Gu Qingsui panik. Kenapa Ji Boda membiarkannya turun sendiri? Apakah Ji Boda akan meninggalkannya? Gu Qingsui mengetuk pintu lift yang terbuat dari kaca transparan. Matanya merah merona. Sistem merasa sedikit tidak tega. Apakah ini terlalu memaksa bagi tuan rumah? Bagaimana bisa? Aku akan melihatnya di pintu tangga. Dengan pemikiran itu, aku berjalan menuju tepi tangga. Bersandar di dinding menunggu sebentar. Juga tidak melihat Gu Qingsui. Gu Qingsui melihatku dengan tatapan kosong. Wajahnya perlahan-lahan menghilang di depan mataku. Dengan bingung, ia meremas ujung bajunya. Lift tiba di lantai 1 dan membuka pintunya. Terdengar samar suara para pelayan di halaman villa. Dia berjongkok di sudut dengan ketakutan. Mengapa Boda membiarkannya sendirian? Bibi Huan sedang sibuk di dapur. Terdengar samar suara lift. Namun tidak terdengar langkah kaki seseorang. Dengan bingung, dia keluar. Pintu lift terbuka. Sosok gadis yang ramping dan kurus bersembunyi di sudut. Bibi Huan terkejut dalam hati. Ingin maju dan menariknya berdiri. Namun teringat sifatnya. Maka dia berdiri di pintu lift dan bertanya. Nona, mengapa kamu sendirian di sini? Di mana Tuan Boda? Gu Qingsui memeluk lengannya. Mata merah dan tidak berbicara. Bibi Huan melirik ke arah lift. Benar-benar tidak ada ya. Begitu suara berbicara selesai, terdengar isak tangisnya yang tertahan dan penuh keluhan. Seperti binatang kecil di hutan yang terpisah dari kelompoknya. Tertekan dan sedih. Mendengarnya membuat hati Bibi Huan terasa sakit. Saat itu dia mulai mengeluh. Kenapa Tuan Boda bisa meninggalkan Nona sendirian di sini? Tapi setelah dipikir-pikir, Tuan Boda bukan orang yang begitu ceroboh, kan? Isak tangis Gu Qingsui. Dengan cepat menarik perhatian Liu Ru dan Lu Hang yang sedang menggunakan masker di sofa. Liu Ru dan Lu Hang. Begitu Lu Hang melihat Gu Qingsui,
Dia teringat wajahnya yang penuh kebencian dan garang sebelumnya. Dia mengernyitkan dahi. Apakah ayah sudah menjelaskan semuanya kepada Jiboda? Jadi Jiboda sekarang diusir. Nona Gu Kingsue jadi sangat sedih. Memikirkan ini, matanya bersinar. Nona Gu Kingsue, meskipun Boda harus pergi, tapi kamu masih punya aku, kan? Masih ada papa, mama, dan bibi Huan. Kami semua akan baik padamu. Liu Ru agak bingung. Jiboda akan pergi. Kata-kata mereka sepenuhnya sampai ke Gu Kingsue. Begitu Liu Ru selesai berbicara, terdengar suara isak tangis yang awalnya tertekan. Suara itu menjadi semakin jelas. Dia terdiam sejenak lalu cepat-cepat membantah. Bukan aku yang membuatnya menangis, ya. Aku menunggu di pintu tangga sebentar. Tidak melihat orang jadi agak kesal. Sistem. Tuan mungkin kita turun untuk melihat, ya. Tidak bisa. Kalau aku turun, Gu Kingsue akan lengket padaku lagi. Tiba-tiba suara isaknya yang sedih terdengar. Sistem belum berbicara. Tiba-tiba melihat aku yang awalnya berdiri di tempat. Dalam sekejap hilang dari pandangan. Bibi Huan dan beberapa orang bingung tak tahu harus berbuat apa. Nona besar tidak pernah seperti ini sebelumnya. Apa yang harus dilakukan ini? Saat dia merasa panik, dia melihat sosokku. Suaranya penuh sukacita. Nona besar, Tuan Jiboda telah datang. Gu Kingsue sama sekali tidak mendengar suara di sekitar. Dia hanya ingat seseorang berkata Jiboda akan pergi. Jiboda telah berbohong padanya bahwa dia tidak akan menemaninya. Aku melangkah 2 langkah dan berjongkok di sampingnya. Kenapa beli? Tubuh Gu Kingsue menjadi kaku. Hidungnya yang sedikit bergetar bergerak-gerak. Itu adalah bau yang familiar. Dia mengangkat kepala, matanya dan hidungnya merah karena menangis. Penuh dengan tuduhan di wajahnya. Jiboda, jangan pergi. Baiklah, dia benar-benar sangat menyukaiku. Sambil berbicara dia juga tersendat. Sangat menyedihkan dan penuh rasa tertekan. Aku menepuk punggungnya dengan suara lembut. Baik, aku tidak akan pergi. Gu Kingsue menangis hingga tersendat. Jiboda berbohong. Aku membungkuk dan mencium matanya. Tidak menemanmu. Sungguh, aku baru saja melihatmu di tangga dan tidak meninggalkanmu. Aku jarang menjelaskan sebanyak ini. Gu Kingsue akhirnya berhenti menangis. Yang lelah bersandar di pelukanku. Jiboda. Lelah. Aku mengangkatnya dan membawanya kembali ke kamar. 3 orang di sekitar melihat dengan ekspresi yang kompleks. Bibi Huan merasa agak sulit dipercaya. Meskipun tidak ada hubungan darah. Apakah tindakan seperti ini juga tidak pantas? Hubungan ini agak aneh. Dalam sekali napas. Tuan Jiboda, lain kali bisa lebih hati-hati. Jangan biarkan Nona sendirian. Aku baru saja akan menekan tombol lift. Liu Ru dengan cepat menghalangiku. Tunggu. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Jika dia tidak melihat dengan matanya sendiri. Dia bahkan tidak percaya aku benar-benar akan Gu Kingsue. Satu tanganku memeluk Gu Kingsue. Satu tangan lainnya mengulurkan tangan untuk menahan lengan Liu Ru. Aku hanya mendorongnya sedikit. Liu Ru langsung terjatuh keluar dari lift. Dia menatapku dengan kebingungan. Kamu berani mengangkat tangan pada ibumu? Sangat menjengkelkan. Aku menatapnya dengan dingin. Liu Ru, kamu benar-benar mengganggu sekali. Lu Hang SS menatapku dengan tajam. Kenapa dia belum dikirim pergi? Kenapa dia belum diantar pergi? Kenapa dia bisa mencium Gu Kingsue? Gu Cheng sebenarnya bagaimana menjadi seorang ayah? Apakah kita membiarkan serigala jahat ini mengincar putri kita? Untuk marah, Lu Hang juga tidak menghibur Liu Ru. Melihat dengan mata terbuka saat aku memeluk Gu Kingsue naik ke atas. Dalam kemarahan, Lu Hang mengambil ponselnya dan pergi. Dia marah dan ingin membeli kebahagiaan dengan minuman. Klub malam mewah. Bar terkenal di kota Hua. Biaya konsumsinya sangat menakutkan. Ini adalah tempat menghambur-hamburkan uang paling terkenal di kota Hua. Dulu, Lu Hang hanya bisa berpikir tentang itu. Sekarang dia sudah kaya. Dengan adanya keluarga Gu, dia tidak bisa kemana-mana. Menghalauku, rencanaku gagal. Lu Hang sangat tidak senang. Dia minum beberapa gelas yang diberikan oleh bartender tanpa henti. Beberapa gadis kaya yang tidak sopan mendekat. Adik kecil sendirian. Kedekatan wanita membuat Lu Hang merasa sedikit melayang. Lihatlah. Jelas sekali bahwa Gu Kingsue tidak punya pandangan. Ternyata semua orang sangat menyukainya. Lu Hang menyeruput sedikit anggur. Itu bukan urusanmu. Beberapa putri kaya tampak sedikit tergoda. Begini di atas ranjang baru cukup mengasyikkan. Wanita itu menyentuh sudut bibirnya dan mendekat sedikit. Jangan begitu kejam, sayang. Ternyata orang-orang ini benar-benar terpesona oleh pesonanya. Menahan rasa bangga di dalam hati. Lu Hang memperingatkannya. Jauhkan dirimu dariku. Aku bilang padamu, aku cukup galak. Beberapa orang tertawa hingga menundukkan kepala. Adik kecilnya sangat lucu. Tidak jauh dari situ, Liu Ruyan menenggak segelas anggur. Dia memperhatikan Lu Hang saat dia masuk. Sangat aneh. Jelas dia tidak terlalu tampan dan tidak istimewa. Bahkan terlihat cukup bodoh. Tapi seperti tidak tahu mengapa dia datang ke klub malam mewah malam ini. Begitu saja,
Aku langsung melihatnya. Mendengarkan suara yang datang dari sana. Liu Ruyan terkikik. Tatapannya agak menyindir. Dia langsung bisa melihat pikiran kecil itu. Sungguh pria yang sangat berpura-pura. Liu Ruyan merasa agak membosankan. Meletakkan gelas kosong di atas meja bar dan bersiap untuk pergi. Baru melangkah 2 langkah, dia sudah mendengar suara gaduh dari sana. Tentu saja, Lu Hang sangat menikmati pujian wanita itu. Tetapi dia tidak akan mempertimbangkan wanita yang tidak menarik. Lu Hang bersiap untuk membayar dan pergi. Hanya saja, setelah pelayan menggesek kartu, wajahnya tampak aneh. Tuan, saldo kartu Anda tidak cukup. Bagaimana mungkin? Kartu ini diberikan oleh Gu Cheng kepadanya. Uang saku harian ada 2 atau 30.000. Bagaimana mungkin saldo tidak cukup? Lu Hang dengan panik melirik ke daftar. 1 gelas minuman 8.000 hingga 3 yuan. Tanpa batas atas. Dan dia dalam keadaan bingung telah minum 7 atau 8 gelas. Itu adalah minuman yang khusus diracik oleh bartender untuknya. Wajah Lu Hang terlihat sedikit tidak menyenangkan. Semuanya karena Gu Cheng terlalu memihak. Bahkan anaknya ini tidak bisa membeli secangkir minuman. Jika saya yang datang hari ini, apakah situasinya akan sama? Beberapa gadis kaya merasa bosan. Baru saja ingin pergi, sudah menghadapi masalah seperti ini. Menarik. Wanita yang memimpin terlihat sedikit angkuh. Seorang bartender kecil. Kenapa kamu memperlakukan adik kita yang manis dan baik hati seperti ini? Lu Hang sedikit merasa malu dan menundukkan kepala. Sambil merasa sedikit berterima kasih. Gadis kaya itu mengeluarkan kartu miliknya. Ambil dan gunakan. Lu Hang memberi tatapan berterima kasih padanya. Terima kasih banyak. Kamu orang yang baik. Wanita itu menikmati dengan sedikit menyipitkan mata. Tentu saja, adik kecil yang begitu imut ini diperlakukan tidak baik. Siapapun pasti akan membantu. Wanita itu melirik padanya. Apakah kamu akan pergi? Perlu bantuan saya untuk mengantarmu? Wajah Lu Hang langsung mengeras. Tidak lagi. Malam-malam begini tidak seharusnya bersama wanita asing. Dia masih memiliki sedikit kesadaran akan keamanan. Ekspresi wanita itu sedikit suram. Bukankah kamu baru saja bilang aku orang baik? Apa salahnya mengantar kamu? Intuisi Lu Hang merasa ada yang tidak beres. Saat itu, wanita itu sudah menganggap Lu Hang sebagai jenis yang seperti itu. Cowok yang tidak punya uang tapi masih datang ke tempat dengan pengeluaran tinggi. Intuisi Lu Hang merasa tidak tepat. Maafkan saya. Saya harus pulang sekarang. Keluarga saya akan khawatir tentang saya. Beberapa orang lainnya mendekat. Lu Hang merasa sedikit takut melihat pelayan. Tatapan itu sangat jelas. Tolong selamatkan saya. Tapi dia ditolak. Lu Hang merasa agak putus asa. Jika saat ini ada seseorang yang bisa menyelamatkannya, dia pasti akan menawarkan diri untuk dinikahi. Saat tangan gadis kaya itu hampir menyentuh Lu Hang. Tiba-tiba, sebuah tangan kuat menahan dia. Cukup. Suara wanita itu dingin. Hanya mendengarnya saja sudah terasa seperti terperosok ke gua es. Gadis kaya itu sedikit marah. Siapa bajingan yang mengganggu urusannya yang baik? Begitu menoleh, hampir saja jiwanya melayang. Kakak Liu. Liu Ruyan. Pengusaha baru terkenal di kota Hua. Memiliki bakat luar biasa dan cara yang tegas. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Liu mengalami tren yang sangat kuat. Sudah ada tanda-tanda bahwa mereka akan setara dengan keluarga Gu. Putri dari keluarga kaya tidak berani mengganggunya. Maaf, saya tidak tahu bahwa ini adalah orang yang Anda lindungi. Tidak menunggu dia berbicara. Beberapa orang pergi dengan lesu dari klub malam mewah. Sejujurnya, Liu Ruyan juga tidak tahu mengapa dia harus datang untuk membantu. Dia melihat ke arah Lu Hang. Kamu baik-baik saja? Mata Lu Hang bersinar cerah. Kecantikan Liu Ruyan berbeda dari Gu Qingsui. Tapi keduanya sama-sama menggugah hati. Dan tadi, beberapa orang itu sangat takut padanya. Identitasnya pasti sangat kuat. Lu Hang merasa seolah jatuh cinta seketika. Keluarga Gu. Gu Qingsui mungkin sudah lelah menangis. Dia bersandar di pelukan saya dan tertidur lelap. Saya meletakkan orang tersebut di tempat tidur dan menutupi selimutnya dengan baik. Namun tidak lama kemudian, si kecil mulai gelisah dan mengerutkan kening. Ia mengeluarkan suara seperti mendengkur. Tapi saya meraba dahi dia. Sepertinya dia demam. Gu Cheng sangat khawatir. Dia cepat-cepat memanggil dokter keluarga. Tak lama kemudian, Gu Qingsui sudah dipasang infus. Saya duduk di tepi tempat tidur membaca buku. Prompt sistem pun muncul. Tuan rumah. Tokoh utama pria dan wanita sudah bertemu. Ya, hanya saja prosesnya tidak terlalu indah. Saya mengangguk dan sedikit mengendurkan alis. Yang penting sudah bertemu. Supaya Lu Hang, orang yang mengganggu ini, tidak terus-menerus mengganggu di depannya setiap hari. Gu Qingsui baru terbangun hampir jam 10. Dia menatap saya dengan mata berkedip. Seandainya Gu Cheng tidak masuk, saya tidak menyadari si kecil sudah lama menatap saya. Saya mengulurkan tangan untuk meraba dahinya. Demamnya sudah mereda. Baru saja akan menarik kembali tangan. Gu Qingsui dengan cepat menangkapnya.
Mata hitamnya berkilau seperti permata yang menakjubkan. Gu Cheng yang terus berdiri di samping terlihat cemburu. Dia melirik kami berdua. Dengan enggan, dia mundur keluar. Saya mengelus wajah kecil Gu Qingsui. Istirahatlah dengan baik. Boda akan menemani. Saya memandangnya dari posisi yang tinggi. Kamu sudah lebih dari 18 tahun. Kamu sudah besar. Gu Qingsui berkedip. Boda. Saya melompat ke atas tempat tidur dengan cepat. Gu Qingsui mendekat dengan puas. Fuda. Saya menutup mata. Diamlah. Gu Qingsui. Jika kamu berbicara lagi, aku akan mencium dia. Gu Qingsui mengatupkan bibirnya dengan wajah yang menyedihkan. Lama sekali saya juga tidak melihatnya. Dia berbalik dengan raut wajah lesu dan berbicara pelan. Selamat malam, Boda. Gu Qingsui sepenuhnya terpeluk dalam pelukan saya. Ketika saya bangun keesokan harinya, saya langsung diseret pergi oleh Gu Cheng dengan terburu-buru. Dua orang duduk di ruang kerja. Wajah Gu Cheng sangat serius. Perdagangan dibuka. Aku melihat ke arahnya. Dengan tampang yang sangat tenang. Baiklah. Gu Cheng merasa aku mungkin belum tahu hasilnya. Jadi lebih tidak menghiraukan. Dia menarik napas dalam-dalam berusaha menenangkan dirinya. Boda. Kamu mendapatkan uang. Aku telah membeli lebih dari 8 juta secara total. Semua terbalik. Saham itu tiba-tiba memiliki momentum yang kuat sekitar jam 12 kemarin. Melaju dengan kencang. Saat perdagangan dibuka hari ini, telah mengungguli saham lainnya. Gu Cheng melihat ke arahku. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Aku terlihat tenang. Mungkin. Aku beruntung. Wajah fisik ini memang bagus, itu benar. Gu Cheng mengira dia hanya bercanda. Namun saham itu sangat tidak stabil. Jika dikatakan sengaja dipilih rasanya tidak masuk akal. Kapan Boda akan menjualnya? Aku berpikir sejenak. Sekarang saja. Apakah boleh? Meskipun Gu Cheng merasa momentum saham ini sangat kuat. Sungguh bisa dijual pada saat pertumbuhan paling tinggi. Tapi Boda bilang kalau mau jual ya jual saja. Lagi pula ini hanya sedikit uang. Maka saya menjual saham itu. Menghasilkan 3 kali lipat. Sekarang saya pasti sudah jadi orang kaya kecil. Saya rasa, sebenarnya uang itu cukup mudah didapat. Hampir setiap saya beli, pasti naik. Hanya dalam waktu lebih dari sebulan, saya sudah mendapatkan banyak. Selama lebih dari sebulan ini. Gejala takut pada orang-orang yang dialami Gu Qingsui sudah banyak berkurang. Namun saat ada orang lewat, dia masih akan merasa takut. Saya rasa itu tidak perlu. Kalau tidak baik, ya tidak baik. Yang penting saya akan selalu menemani dia. Saya tidak lagi sengaja membiarkan Gu Qingsui bergaul dengan orang lain. Perusahaan Gu Cheng akhir-akhir ini cukup sibuk. Dia sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah. Liu Ru sepanjang hari khawatir dan bertanya kepada Lu Hang. Xiao Hang, kamu bilang ayahmu sudah berhari-hari tidak pulang. Apakah dia ada orang lain di luar sana? Saya yang sedang makan tidak bisa menahan menggelengkan kepala. Kenapa dia masih lembur, tidak ada sedikit pun rasa bersalah? Seandainya bukan karena kamu, pembawa sial terlahir kembali. Apakah calon mertuaku bisa begitu sibuk dan stres? Ada orang, tapi kamu tidak bisa bertanya seperti itu di depan anakmu. Dengan wajah datar, aku menelan suapan nasi. Aku minta Tante Huan menyiapkan makan malam untuk Gu Qingsui. Aku membawa barang-barang itu dan naik ke atas. Liu Ru melirik aku dan mengernyitkan dahi. Ji Boda, berhenti di sana. Ibu belum selesai makan, kamu sudah pergi? Apakah kamu tidak mengerti apa itu sopan santun? Jika Gu Cheng tidak ada, aku tidak punya orang yang mendukungku. Liu Ru akhir-akhir ini semakin tidak suka padaku. Aku tidak menggubrisnya dan dengan tenang naik ke atas. Tidak mau. Aku yakin dia lagi-lagi melihat Lu Hang. Xiao Hang, ayahmu tidak mungkin benar-benar mencari orang lain, kan? Lu Hang terdiam sejenak. Loh, bagaimana aku tahu? Dia tersenyum sedikit. Tidak mungkin. Lu Hang juga memiliki masalah di dalam hatinya, sehingga tidak sempat menghiburnya. Dia teringat akan wanita yang memikatnya malam itu. Api cinta di dalam hatinya tak bisa ditahan untuk menyebar. Sangat ingin bertemu dia lagi. Sayangnya, wanita itu sedikit menjaga jarak malam itu. Tidak memberikan informasi kontaknya. Dia ingat bahwa gadis kaya itu memanggilnya Kak Liu. Apakah ini petunjuk yang dia berikan untuk dirinya sendiri? Apakah dia ingin menghubunginya sendiri? Memikirkan ini, Lu Hang tidak bisa makan. Dia buru-buru mengucapkan satu kalimat dan langsung naik ke atas. Saat itu, Liu Rian sedang merapikan tumpukan dokumen di atas meja. Baru-baru ini, perusahaan Gu mengalami beberapa masalah. Kebetulan ini adalah kesempatan baginya untuk memperluas pasar lebih lanjut. Di sebelahnya, telepon berdering. Tanpa berpikir panjang, Liu Rian mengangkatnya. Suara Lu Hang terdengar di ujung telepon. Tebak siapa saya? Liu Rian melihat dengan seksama. Ingatannya selalu baik. Memang suara yang belum pernah dia dengar. Nomor yang belum pernah dia lihat. Mengira itu salah sambung, dia menekan tombol dan melanjutkan melihat dokumen. Lu Hang mendengarkan suara bip di ponselnya. Dia terbelalak tidak percaya. Dia rupanya memutuskan sambungan teleponnya sendiri.
Lu Hang tersenyum tipis. Baiklah, ini adalah sikap anggun dari seorang wanita sukses. Memikirkan informasi yang dia temukan. Liu Ruyan, pengusaha terkenal di kota Hua. Sosok yang hampir sebanding dengan Gu Cheng. Jantungnya berdegup kencang. Wanita seperti ini. Jiboda, apa yang dia miliki untuk dibandingkan denganku? Kemudian Lu Hang mencoba menelepon lagi. Setelah ditolak berkali-kali, Liu Ruyan dengan tidak sabar menjawab telepon. Suaranya dingin dan mendesak. Tuan ini, Anda salah sambung. Ah, suaranya juga sangat memikat. Lu Hang merasakan gelembung manis di dalam hatinya. Menyebalkan. Dia tidak salah sambung, Kak Liu. Liu Ruyan selalu memiliki wajah yang tenang dan dingin. Seketika semuanya retak. Detik berikutnya, dia langsung memutuskan telepon. Lalu dengan cepat seperti kilat, dia segera memblokir nomor tersebut. Asisten masuk dan mengantarkan dokumen. Melihat wajah Liu Ruyan yang pucat, dia tertegun sejenak. Kak Liu, apakah kamu tidak enak badan? Liu Ruyan menggelengkan kepala, matanya terlihat sedikit ketakutan. Tidak ada. Aku menerima telepon dari rumah sakit jiwa. Di sini, Lu Hang merasa sedikit kecewa. Tetapi dia secara naluriah tidak ingin menyerah. Dia harus merencanakan dengan baik untuk membuat pertemuan yang kebetulan. Jadi dia berbalik dan berniat untuk pergi ke klub malam mewah. Begitu keluar, dia langsung menemui aku yang sedang menurunkan Gu Qingsui. Berjalan-jalan setelah makan. Aku selalu membawa Gu Qingsui berjalan-jalan di taman. Cintanya sendiri tidak ada kepastian. Begitu Lu Hang melihat Gu Qingsui yang dekat denganku, dia merasa marah. Awalnya, dia menyukai kakak Gu Qingsui. Aku juga melihat ekspresi cemburu Lu Hang. Lu Hang mengikuti kami berdua. Boda. Belakangan ini ada wanita yang sangat baik mengejar saya. Apa pendapatmu? Haruskah saya setuju? Lu Hang tidak ingin terlihat lebih buruk dari saya. Aku tidak menoleh sedikit pun. Apa hubungannya dengan saya? Lu Hang menyisir rambutnya. Tidak bisa begitu, kan? Kamu adalah adikku. Jika ada hal baik, tentu saja aku ingin berbagi denganmu. Kamu bahkan tidak tahu. Dia sangat cantik dan juga kaya. Dengar-dengar dia adalah orang yang bisa berdiri sama tinggi dengan Gu Dihuashi. Lu Hang sangat percaya diri. Dia pasti akan jatuh cinta padanya. Aku mengernyitkan dahi. Sikapnya yang menggerutu itu sangat menjengkelkan. Kalau begitu, saya rasa sebaiknya kamu tidak bersama dia. Lu Hang terkejut dan secara tidak sadar bertanya. Mengapa? Saingan. Siapa yang akan kamu bantu nanti? Lu Hang baru saja memikirkan hal ini. Tapi dia merasa semua itu bukan masalah. Dia segera tenang kembali. Saya percaya setelah dia bersamaku, pasti tidak akan bersaing dengan Gu Corporation lagi. Jadi jangan berpikir untuk memprovokasi hubungan saya dengan ayah. Yang penting kamu bahagia. Lu Hang mendengus dingin. Saya rasa Boda cemburu. Lagi pula, satu-satunya yang bisa kamu dapatkan hanyalah orang yang bodoh. Saya bisa merasakan telapak tangan saya dipegang lebih erat. Gu Qingsui bisa mengerti. Tatapannya dingin. Berteriak dan sistem busur besar menghantam punggung Lu Hang dengan keras. Dia berteriak kesakitan. Seseorang tersandung dan langsung jatuh dari tangga. Lu Hang segera terdiam karena rasa sakit. Liu Ru mendengar suara dan menjulurkan kepalanya dari atas. Dia melihat saya berdiri di tangga. Dengan tatapan acuh tak acuh melihat Lu Hang yang tergeletak di tanah. Dia berteriak, Bibi Huan. Sambil memanggil, dia berlari turun dengan terhuyung-huyung. Bibi Huan mengusap tangannya dengan sedikit tidak sabar. Ada apa? Berbalik dan melihat posisi Lu Hang yang terpelintir di tanah. Lu Hang juga terkejut. Meskipun aku tidak terlalu suka dengan dua ibu dan anak ini. Tapi aku juga tidak pernah berpikir untuk membuat mereka dalam masalah. Bersama Liu Ru, aku membantu mereka bangkit. Bibi Huan menghubungi dokter keluarga. Setelah melakukan semua ini, Liu Ru menatapku dengan wajah dingin dan tanpa acuh. Tunggu di situ. Kali ini suaranya lebih dingin dan tajam dari biasanya. Aku menyentuh punggung tangan Gu Qingsui yang terkejut. Dia berbalik. Lebih lembut sedikit. Liu Ru menatap Gu Qingsui sambil menahan amarah di dalam hati. Dia bertanya dengan nada dingin. Apa kau yang mendorong kakakmu? Aku. Barusan aku di depannya. Liu Ru mendengus dengan suara rendah. Kau masih berbohong. Hanya ada mereka berdua di sana. Apa mungkin Xiao Hang jatuh sendiri? Liu Ru berbicara dengan sangat bersemangat. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengingatkannya. Lu Hang bahkan belum es. Liu Ru melotot dengan marah. Kau masih ingin mengutuk Xiao Hang pergi ke es. Anak ini, mengapa pikiranmu begitu jahat sekarang? Dia kesal dan ingin meraih saya. Anak yang keluar dari perutnya sendiri. Namun, dia sama sekali tidak disukainya. Jari tajamnya dilapisi dengan cat merah. Dia menusuk saya dengan jari. Saya merasa dingin dan sudah siap untuk menghindar. Gu Qingsui cemas dengan mata yang merah. Dia mengulurkan tangan dan melindungi saya di belakang. Mengusik Boda. Wajah Liu Ru tiba-tiba menjadi kaku. Xiao Sui, mengapa kau tidak pergi ke sisi? Dia sedang mengajari anaknya. Bodoh ini, kenapa ikut campur?
Liu Ru mengulurkan tangan dan ingin menarik saya keluar. Gu Qingsui melihat ke arahnya. Saya berkata, tidak boleh. Mengusik Boda. Mata gadis itu masih sedikit sembab. Matanya yang biasanya lembab dan lembut. Namun saat ini, terlihat sedikit gelap. Liu Ru secara refleks menarik tangannya kembali. Tepat saat itu, Gu Cheng yang lembur sampai larut malam masuk ke rumah. Gu Cheng dibuat pusing oleh urusan perusahaan. Dia selalu berjalan mulus. Sudah lama tidak menghadapi krisis beruntun seperti ini. Tidak hanya bisnis bermasalah, proyek juga bocor. Sekarang tanah yang diperebutkan ditekan secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi oleh Liu. Beberapa investor mendengar hal tersebut. Beberapa dari mereka berencana untuk menarik investasi. Gu Cheng sangat lelah. Namun, saat dia baru masuk, yang menyambutnya bukanlah anak yang peramah, melainkan istrinya yang baru masuk tidak lama berselang, menangis terisak-isak. Dia mengusap dahi, ekspresinya sedikit tidak sabar. Liu Ru menangis terisak-isak, ingin bersandar pada suaminya untuk merasakan kehangatan. Gu Cheng melangkah mundur dengan wajah tanpa ekspresi. Liu Ru menghapus air mata. Ji Boda mendorong Lu Hang turun tangga. Ini adalah pembunuhan. Bagaimana bisa aku memiliki anak yang begitu buruk, bahkan bisa melakukan hal yang sampai membunuh? Gu Cheng, Lu Hang sudah selesai. Liu Ru menatapnya dengan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Bagaimana mungkin? Gu Cheng menghela napas lega. Tidak perlu kau terus-menerus mengatakan, pembunuh, padaku. Liu Ru merasa marah di dalam hati. Sikap Gu Cheng terhadapnya belakangan ini semakin acuh tak acuh. Sekarang dia curiga mungkin aku mengatakan sesuatu yang buruk tentangnya. Mengingat Gu Cheng sudah beberapa hari tidak pulang. Liu Ru juga tidak peduli pada Lu Hang lagi. Suamiku, kenapa kamu tidak pulang selama beberapa hari? Gu Cheng tidak tahu apa yang dia pikirkan. Perusahaan baru-baru ini mengalami sedikit masalah. Liu Ru sedikit panik. Dua pria yang dia nikahi sebelumnya mengalami kecelakaan. Sebelumnya juga ada yang mengatakan hal yang sama padanya. Liu Ru mengisyaratkan. Harusnya tidak ada yang serius, kan? Gu Cheng tidak ingin berkata lebih banyak padanya. Dengan suara lembut dia berkata, Boda, ibumu bilang kamu mendorong Lu Hang dari tangga. Bolehkah kami melihat rekaman CCTV? Takut aku salah paham, dia menjelaskan. Ayah tentu saja percaya padamu. Hanya takut Liu Ru itu tidak akan berhenti. Liu Ru terlihat sangat angkuh. Pasti dia. Mau lihat apa lagi dari rekaman? Wajah Gu Cheng sudah terlihat sangat buruk. Liu Ru mencibir dan mengikutinya. Di rekaman, perkataan Lu Hang itu hanya bisa diucapkan oleh orang yang tidak waras. Jelas dan tegas. Kemudian dia tiba-tiba berteriak kesakitan dan jatuh dari tangga. Wajah Liu Ru dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Wajah Gu Cheng sudah kelihatan marah. Apa yang dimaksud Lu Hang, dia lebih tahu dari siapapun. Di depannya, dia memanggil, kakak, dan kakak. Tak disangka, mereka memandang Gu Qingsui dengan cara seperti ini di belakangnya. Dan orang yang dia sebut sebagai pemimpin perusahaan itu. Gu Cheng secara naluri berpikir tentang Liu Ruyan. Perusahaan baru-baru ini mengalami banyak masalah. Apa yang kukatakan sebelumnya tentang Liu Ru yang membawa sial masih terngiang di telingaku. Gu Cheng sekarang mulai ragu. Apakah ibu dan anak ini sengaja datang untuk mengganggunya? Melihat ekspresi Liu Ru juga menjadi dingin. Tidak ada salahnya makan lebih banyak kenari. Supaya tidak terlihat seperti orang tolol setiap hari. Anak kandungnya tidak dirawat dengan baik, malah ingin jadi ayah tiri bagi orang lain. Liu Ru dengan panik ingin menggenggam tangan Gu Cheng. Suami, saya salah. Itu Ji Boda. Dia sebelumnya sudah sering melakukan hal seperti ini. Saya sudah marah sampai tidak bisa berpikir jernih. Menggandeng Gu Qingsui dan keluar untuk bertanya. Saya takut jika terus melihat. Saya mungkin tidak bisa menahan diri untuk memukul orang itu di depan Gu Cheng. Gu Cheng pergi tanpa menunggu Liu Ru menyelesaikan ucapannya. Ekspresi Liu Ru tampak buruk. Bahkan terlihat bingung. Mengapa anaknya dan suaminya harus memperlakukannya seperti ini? Dia keluar dari ruang kontrol, dan ruangan itu kosong. Orang-orang yang melihat merasa gelisah. Lu Hang jatuh tidak terlalu keras. Rasa sakit itu juga mulai mereda. Melihat Liu Ru masuk, dia berperilaku manja. Ibu. Boda mendorongku dari meja makan. Kenapa dia begitu? Liu Ru ragu sejenak. Rekaman sudah dilihat. Xiao Hang. Boda tidak mendorongmu. Mungkin. Lu Hang mendorongnya. Segera katakan pada ayah. Ini sangat buruk. Tak bisa tinggal di rumah lagi. Begitu menyebut Gu Cheng. Perasaan Liu Ru jadi buruk. Tatapan matanya agak dingin. Tapi Xiao Hang, kenapa kamu berkata begitu tentang Gu Qingsui? Jika dia tidak berkata begitu, Gu Cheng tidak akan begitu marah. Tidak akan mempengaruhi dia. Saat memikirkan sikap Gu Cheng padanya, Liu Ru memandang Lu Hang dengan tatapan penuh keluh. Lu Hang merasakan sesuatu di dalam hatinya. Dia sangat mengerti bahwa Liu Ru adalah seorang yang terjebak dalam cinta. Tidak hanya cinta, dia juga mencintai uang. Jika ada yang berani menghalangi cinta dan uangnya, dia akan segera berubah dan tidak mengenali orang itu.
Liu Ru adalah satu-satunya pengikat yang tersisa di keluarga Gu. Dia tidak bisa membiarkan Liu Ru memiliki ketidakpuasan terhadapnya. Lu Hang dengan penuh rasa tidak adil menggenggam tangan Liu Ru. Ibu, apakah kamu menyalahkanku? Tapi aku tidak berbicara tentang kakak Gu Qingsui. Liu Ru tidak percaya. Lu Hang melanjutkan. Apakah Boda mengatakan sesuatu padamu? Dia dengan ragu melepaskan tangannya dan tampak murung. Boda memang selalu seperti ini. Sebelumnya aku mendengar dia berbicara buruk tentang ibu kepada ayah. Sekarang dia kembali membicarakanku? Liu Ru terkejut dalam hati. Apa yang kau katakan? Lu Hang menutup mulutnya. Apakah aku salah berbicara? Wajah Liu Ru tampak tidak enak. Kau tidak salah. Dia berkata dia sangat peduli pada Gu Cheng. Tapi mengapa Gu Cheng selalu bersikap dingin padanya? Ternyata aku adalah orang kecil ini. Lu Hang melihat Liu Ru yang tampak tidak enak dan menghela napas lega. Dia secara tidak sadar mengeluh dengan inosen. Dia bahkan bilang ibu adalah pembawa sial. Jelas-jelas itu karena Boda ada. Semua orang selalu mengalami masalah. Ibu, Boda tidak benar-benar terlibat dengan sesuatu yang kotor, kan? Pembawa sial itu adalah pemikiran Lu Hang sendiri. Tapi dia tidak keberatan jika itu dialihkan ke saya. Liu Ru menjadi kaku mendengar kata, pembawa sial. Mendengar kalimat Lu Hang yang kedua, dia merasa lega. Iya, benar. Saat itu, saya juga ada saat ramal. Mungkin yang diramal itu adalah saya. Karena, saya ada saat ayah saya mengalami masalah. Setelah itu, dia juga yang membawa saya ke keluarga Lu. Keluarga Lu langsung mengalami masalah. Kenapa dia yang disebut pembawa sial bagi suaminya? Bukan saya yang membawa sial bagi ayah. Dua kata, pembawa sial bagi suami. Seolah-olah sebuah duri menusuk hati Liu Ru dan menyiksanya setiap malam. Itu adalah kesalahpahaman ibu terhadapmu. Xiao Hang, kamu benar-benar adalah anak kesayangan ibu. Lu Hang terlihat patuh. Ibu, ada apa? Liu Ru menggelengkan kepala. Beberapa hal tidak perlu kamu khawatirkan. Jika aku harus menjadi pengkhianat, maka jangan salahkan dia jika dia mengusirnya dari rumah ini. Aku bersandar di pintu sambil mendengarkan suara di dalam. Ayo pergi. Aku menggenggam tangan Gu Qingsui dan pergi. Lu Hang terjatuh dan kakinya terluka sehingga sulit bergerak. Rencana untuk menemui Liu Ruyan pun terpaksa ditunda. Penantian ini berakhir dengan datangnya hari sekolah. Keduanya berpindah dari sekolah lama ke sekolah yang sekarang. Ini adalah universitas yang didanai oleh beberapa pengusaha kaya. Semua yang datang untuk bersekolah adalah orang-orang kaya atau terhormat. Jadi, proses pendaftaran Lu Hang dan aku berjalan sangat lancar. Hari ini aku mengenakan mantel berwarna krem, celana kasual hitam, pakaian agak longgar, tetapi terlihat rapi. Melihatnya, hati Gu Qingsui berdegup kencang. Dia tidak bisa menahan diri untuk mendekat. Boda, sangat tampan. Aku mencolek kepalanya. Gu Qingsui menyipitkan matanya dan membiarkan aku mencoleknya. Tiba-tiba dia bertanya, Fuda, mau kemana? Aku terdiam sejenak. Celaka. Lupa memberitahunya tidak. Aku mengelus kepalanya. Pergi ke sekolah. Ternyata, mata gadis yang lembut dan cerah perlahan-lahan menjadi murung. Bibirnya juga menyusut. Boleh tidak? Aku menggelengkan kepala. Baiklah. Gu Qingsui memelukku dan mengangguk. Mendengar itu, aku berhenti sejenak untuk merapikan kerah bajuku. Hari ini sangat baik. Saat aku keluar, aku menoleh sebentar. Gu Qingsui mengenakan piyama beruang kecil. Dia berjongkok di depan pintu dan melambaikan tangan. Aku mengalihkan pandangan dan duduk di dalam mobil. Lu Hang yang tidak bisa pergi mencari wanita terdengar sedikit kesal. Kenapa kamu lama sekali? Sangat lambat. Aku tidak menghiraukannya. Mobil mulai bergerak perlahan. Gu Qingsui di depan pintu, menggenggam bajunya dengan ekspresi datar. Sudah hampir setengah bulan saya tidak bisa berbicara dengan Liu Ruyan. Lu Hang agak khawatir Liu Ruyan akan melupakannya. Sambil meratapi dalam hati, Lu Hang bahkan lupa untuk berpura-pura seperti biasanya. Tidak ada yang mengoceh di telinganya. Saya menikmati ketenangan ini. Turun dari bus. Lu Hang melihat sosok yang melintas tidak jauh darinya. Wanita itu mengenakan pakaian profesional berwarna hitam dan abu-abu. Rambutnya disisir sangat rapi. Meskipun hanya terlihat dari samping, namun wajahnya tampak dingin dan anggun. Keramaian yang mengikutinya sangat mencolok. Itu pasti dia. Lu Hang bahkan tidak sempat mengucapkan sepatah kata pun. Dia langsung menerobos kerumunan. Supir itu telah bekerja di rumah Gu selama bertahun-tahun. Dia tahu bahwa Gu Cheng hanya menghargai saya. Dia mengeluarkan kartu bank dari saku. Tuan Jiboda, ini adalah sesuatu yang diperintahkan Tuan sebelum keluar. Tuan berkata, ini adalah sesuatu yang seharusnya diberikan oleh seorang ayah. Saya memiliki uang di kartu saya. Namun Gu Cheng juga ingin merasakan memberi sedikit. Perasaan anak seperti menghamburkan uang tanpa henti. Saya langsung menyimpannya di saku. Semua orang tahu bahwa dua siswa baru itu berasal dari keluarga Gu. Keluarga Gu sangat berpengaruh. Tidak banyak orang yang berani mengganggu mereka. Kemudian saya menemukan bahwa siswa baru ini sangat tampan.
Karakternya dingin dan acuh tak acuh, tapi sama sekali tidak menyeramkan. Ingin merayu. Ketika sopir datang menjemput, saya berdiri di depan gerbang sekolah dengan wajah yang kaku. Tangan saya dipenuhi dengan kotak kecil yang dibungkus sangat indah. Saat turun dari mobil, beberapa gadis malu-malu menyodorkan barang ke tangan saya. Dengan wajah merah, mereka melarikan diri. Sopir itu tersenyum seperti bibi. Tuan Ji Boda benar-benar populer ya. Saya ingin mengembalikannya, tetapi mereka berlari terlalu cepat. Apa yang dilihat Lu Hang saat keluar adalah pemandangan ini. Wajahnya tampak agak tidak senang. Tidak mengerti apa yang menarik perhatian sekelompok wanita ini pada saya. Lu Hang merasa sangat gelisah. Seolah ingin menjatuhkan semua yang ada di tanganku. Tadi, Lu Hang dengan gembira pergi mencari seseorang. Mencari lama tapi tidak mendapat hasil. Dia agak kecewa. Saat upacara pembukaan sekolah, dia terkejut menemukan. Ternyata Liu Ruyan adalah investor sekolah ini. Hari ini dia berbicara sebagai pendiri sekolah. Bukankah ini adalah takdir yang sudah ditentukan? Lu Hang bersemangat untuk mencoba. Begitu upacara selesai, dia langsung bergegas keluar. Liu Ruyan sibuk kembali untuk mengurus urusan. Dia merasa sangat buruk. Kenapa dia harus setuju datang ke upacara pembukaan ini? Bukankah lebih baik menghabiskan waktu ini untuk membaca 2 dokumen? Dalam keadaan terburu-buru, dia merasa lengannya ditarik seseorang. Dia berbalik dengan bingung. Menyadari bahwa itu adalah seorang pemuda. Dia mengerutkan kening. Siapa kamu? Ada urusan. Ekspresi malu Lu Hang berubah kaku. Liu Ruyan ternyata benar-benar melupakan dirinya sendiri. Baru setengah bulan dan sudah melupakan diri sendiri. Sungguh-sungguh seperti seorang wanita yang tidak bermoral. Ketika terangkat, baru membangkitkan kepala. Ekspresi Lu Hang kuat namun menahan rasa sakit. Terlihat sangat keras kepala. Saya adalah Lu Hang, kakak Liu. Liu Ruyan sepertinya sedikit ingat. Memang kakak Liu yang ini memberikan dampak yang terlalu besar padanya. Dia menstabilkan ekspresi. Menahan diri untuk tidak melemparnya ke tanah. Saya tidak mengenalmu. Liu Ruyan ingin pergi. Lu Hang tidak melepaskannya. Bagaimana bisa tidak mengenaliku? Apa kamu sudah lupa? Setengah bulan yang lalu, kamu masih membantuku. Tanpa menunggu Liu Ruyan berbicara, Lu Hang langsung melepaskan tangannya. Tidak apa-apa. Saat ini, mungkin kamu masih belum terlalu mengenalku. Tapi saya sudah memutuskan. Mulai hari ini, saya akan mengejarmu. Kamu pasti akan jatuh cinta padaku. Lu Hang dengan angkuh mengalihkan kepala. Liu Ruyan sangat bingung. Ini benar-benar bodoh, kan? Asisten memegang map sambil mengamati kedua orang itu ke sana kemari. Ah, ini. Apakah musim semi Liu Ji akan datang? Lu Hang mengira setelah mengucapkan kata-kata yang begitu jujur. Liu Ruyan pasti akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Begitu dia menoleh, Liu Ruyan sudah pergi bersama asistennya. Lu Hang menginjak-injak kaki. Memasak ulang. Dia tidak percaya bahwa dengan pesonanya, Liu Ruyan benar-benar bisa menolaknya. Aku duduk di tempatku. Menyimpan semua barang yang ada di pelukan ke dalam mobil. Mengangkat kepala memandang Lu Hang. Ayo pergi atau tidak? Lu Hang mulai merasa kesal. Ketika duduk di dalam mobil, di sekitarnya penuh dengan hadiahnya. Dia merasa seolah-olah seluruh dunia melawannya. Aku bersandar kepala di jendela mobil. Xiao Tong, apakah perkembangan kisah utama pria dan wanita tidak berjalan lancar? Sistem sekarang meragukan. Liu Ruyan mungkin sudah menganggap Lu Hang sebagai orang yang bermasalah. Dalam plot asli, Lu Hang dan Liu Ruyan sudah bertemu ketika berusia 22 tahun. Sudah berjuang di kalangan kelas atas selama 2 tahun. Saat itu, citra Lu Hang adalah seorang tuan muda yang jatuh bangkrut, tetapi masih tetap polos dan ceria. Meskipun ia berdiri di atas tubuh pemilik asal, yang pernah merasakan kenyamanan dan kemewahan. Tapi siapa yang peduli? Ditambah lagi, Liu Ruyan perlahan merasa jenuh dengan tipu daya dan intrik di dunia bisnis. Itulah yang membuatnya terpesona oleh Lu Hang. Kini, apa yang dipikirkan Lu Hang bisa dilihat dengan jelas oleh orang yang peka. Liu Ruyan sedang dalam semangat membara untuk perusahaannya. Laki-laki hanya akan memengaruhi kecepatan tindakannya. Pada saat ini, serangan Lu Hang justru pas mengenai kaki kuda. Apakah bisa tidak ditendang? Jadi, apakah dia menghalangi jalur percintaan antara tokoh utama pria dan wanita? Sistem mengangguk. Penghalangan oleh host baik. Tanpa jalur tokoh utama pria ini. Selanjutnya, Liu Ru dan Lu Hang tidak akan berkembang. Menjauh dari host untuk mencapai puncak kehidupan. Dengan membuang uang, mereka mendekat satu langkah lagi. Ketika kedua orang itu tiba di rumah Gu di Biejiangyuan. Dari jauh, saya melihat Gu Qingsui berjongkok di depan pintu. Tatapannya penuh harap melihat ke arah saya. Begitu melihat mobil, dia langsung berlari kecil mendekat. Pintu mobil terbuka. Lu Hang tampak tenang. Kakak Gu Qingsui. Apakah kamu datang menjemputku? Bola matanya yang gelap menatapnya. Ekspresi Lu Hang menjadi kaku. Saat dia tersadar, Gu Qingsui sudah memelukku dengan malu-malu. Boda. Aku sangat merindukanmu. Aku mengelus tangan kecilnya.
Malam ini, kamu bisa datang ke kamarku sebentar. Gu Qingsui dengan patuh menganggukkan kepala. Lu Hang melihat bayangan keduanya dengan kebingungan. Tadi Gu Qingsui benar-benar menatapnya, kan? Itu cukup menakutkan. Dia segera menggelengkan kepala. Mungkin saja. Melihat kepribadian Gu Qingsui yang biasa saja. Seandainya saya tidak tiba-tiba menyela. Mungkin sekarang dia juga bisa berhubungan dekat dengan Gu Qingsui. Lu Hang terlihat senang. Sekarang kemajuan di pihak Liu Ruyan terhambat. Atau dia mencoba peruntungannya pada Gu Qingsui. Lagi pula, Gu Qing sekarang lebih familiar. Dengan orang-orang juga tidak begitu. Saya dan Gu Qingsui baru saja sampai di tangga. Sopir langsung mengejar masuk. Dia membawa banyak kotak hadiah di pelukannya. Dalam keadaan terengah-engah. Tuan Jiboda, hadiahmu belum diambil. Gu Qingsui akhir-akhir ini juga rajin belajar. Mendengar kata-kata sopir, wajahnya langsung berubah. Seperti dunia akan runtuh. Suaranya sedikit bergetar. Boda. Apakah kamu mulai menyukai orang lain? Gu Cheng selalu mencari guru untuk Gu Qingsui. Meskipun tidak bisa mendekat, tapi tetap berkomunikasi melalui video. Walaupun Gu Qingsui tertutup, namun kemampuan belajarnya sangat kuat. Dia tahu dengan jelas. Mengapa saya menerima begitu banyak hadiah? Dia memelukku erat. Ketika sopir datang, dia dengan cepat menghempaskan semua barang dari tubuhnya. Sopir itu tampak bingung dan menggaruk kepalanya. Nona Jiboda. Ini. Aku menatapnya. Ambil saja. Sebenarnya aku juga tidak menginginkannya. Melihat ke bawah sejenak ke arah Gu Qingsui yang masih bersandar padaku. Aku tersenyum tipis. Gu Qingsui menatapku dengan tatapan kosong. Wajah kecilnya memerah. Dengan sedikit membungkuk, dia menyandarkan kepalanya di bahuku dan berkata pelan. Boda Fuda, tidak pergi ke sekolah. Bolehkah? Sambil itu, sistem memberikan notifikasi. Selamat kepada tuan rumah. Nilai ketertarikan 2 bintang. Aku tidak berkata apa-apa. Menggenggam tangannya, aku membawanya naik ke lantai atas. Liu Ru yang biasanya menyambut Lu Hang setiap hari. Tidak tahu apa yang dia sibukkan 2 hari ini. Lu Hang memutuskan untuk menunjukkan keberadaannya. Ketika melihat Liu Ru, dia sedang diam-diam keluar dari kamar Gu Cheng. Ibu. Lu Hang tampak agak bingung. Tetapi Liu Ru dengan cepat menariknya. Dengan cepat kembali ke kamarnya. Apa yang salah? Tidak ada apa-apa. Xiao Hang, ada apa kamu mencariku? Lu Hang menggelengkan kepala. Aku hanya merindukan ibu. Kenapa Liu Ru harus diam-diam pergi ke kamar Gu Cheng? Apa ibu sudah memikirkan cara untuk mengusir Jiboda dari keluarga Gu? Memikirkan ini, mood Lu Hang menjadi lebih baik. Baru-baru ini, aku sedang berada di puncak. Semua orang tertipu oleh penampilannya. Mereka semua menyukainya. Lu Hang sangat tidak suka padaku. Sudah menunggu beberapa hari. Lu Hang juga tidak melihat Liu Ru melakukan aksinya. Sebaliknya, dia terus-menerus masuk dan keluar dari berbagai pusat perbelanjaan dan salon kecantikan mewah. Tampak berseri-seri. Lu Hang sudah pergi beberapa kali ke perusahaan Liu Ruyan. Awalnya, asisten kecil di samping Liu Ruyan membiarkannya masuk. Namun, saat dia pergi lagi untuk kedua kalinya, dia mendengar dari resepsionis bahwa asisten itu telah dipecat. Liu Ruyan benar-benar keterlaluan. Lu Hang kembali mendekati dan memblokirnya. Liu Ruyan sangat terganggu hingga langsung melapor ke polisi. Alasannya adalah gangguan seksual. Lu Hang bingung total saat ditangkap. Bukankah ini permainan cinta yang disepakati? Apakah kamu tidak bisa bermain dengan serius? Tidak hanya melaporkan ke polisi. Dia juga memberikan foto kepada petugas keamanan untuk menghalanginya di luar. Akhirnya, Lu Hang pulang dengan wajah penuh rasa tidak adil. Saat itu sore, tidak ada orang di taman villa. Gu Qingsui sedang duduk di ruang tamu. Sinar matahari senja menerobos melalui jendela besar yang megah. Menyiramkan cahaya pada wajah sampingnya yang bersih, rapuh, dan elegan. Mendengar suara, dia menoleh. Dia melihat Lu Hang dengan tatapan yang sama seperti sebelumnya. Hanya dengan sekali pandang, dia langsung menundukkan kepala lagi. Dia dengan patuh memegang gelas dan minum air. Mungkin dia sedang menunggu saya. Setiap malam pada waktu ini, kami biasanya berjalan-jalan di rumput luar. Lu Hang merasa gelisah karena tatapan itu. Gu Qingsui, ini adalah penghuni. Barusan disakiti oleh seorang wanita. Lu Hang merasa sangat tidak nyaman. Lu Hang merengek dengan bibir cemberut dan mendekati Gu Qingsui. Hatiku berdegup kencang dan aku berlari turun tangga. Aku sangat sedih. Di atas pecahan kaca yang berantakan, kaki gadis itu penuh dengan darah. Mendengar kata-kata itu, matanya sedikit bergerak. Aku baru saja bersiap untuk turun dari lantai atas. Sistem tiba-tiba berbunyi alarm. Penghuni. Ada masalah dengan pecahan. Suara notifikasi baru saja selesai. Aku kemudian mendengar suara teriakan dari bawah. Hatiku bergetar dan aku berlari menuruni tangga. Kulihat Lu Hang terjatuh dengan ketakutan di samping. Di atas pecahan kaca yang berantakan, kaki gadis itu penuh dengan darah. Dia berdiri telanjang. Seolah-olah tidak merasakan sakit. Mengkerutkan tubuhnya dan sedikit bergetar. Saya melangkah cepat dan mengangkat orang itu.
Lu Hang bergetar dan menggenggam ujung bajuku. Ang, bukan saya. Saya melihatnya dari atas. Satu Lu Hang. Jangan dekati Gu Qingsui. Dia benar-benar tidak bisa menahan untuk menyakiti dirinya. Sistem bersembunyi di ruang angkasa dan bergetar ketakutan. Tuan rumah begitu menakutkannya. Lu Hang memegang ujung celana saya dan tidak mau melepaskannya. Sungguh bukan dia. Dia tidak melakukan apa-apa. Lu Hang teringat apa yang baru saja terjadi. Dia baru saja mendekat. Gu Qingsui yang biasanya baik dan pendiam tiba-tiba berperilaku seperti gila. Tidak hanya memecahkan cangkirnya sendiri, tapi juga menjatuhkan vas kristal di atas meja. Lantai dipenuhi sisa-sisa. Gu Qingsui menendangnya ke tanah seperti orang yang gila. Ketika Lu Hang sadar kembali, Gu Qingsui sudah terluka oleh pecahan kaca di sekujur tubuhnya. Lu Hang belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Dia mulai berteriak ketakutan. Gadis itu penuh dengan darah. Matanya hitam legam. Dampak ini baginya sangat besar. Saat ini melihatku mengangkat orang itu. Secara naluri aku menggenggamnya. Kapan kekuatannya sebesar ini? Tidak benar. Sekarang bukan masalah itu. Tidak bisa membiarkanku pergi begitu saja. Sekarang hanya ada mereka bertiga. Tunggu sebentar, orang lain akan datang. Bagaimana jika aku memfitnahnya? Dia pasti akan diusir. Ji Boda. Benar-benar bukan aku. Dia bahkan belum menyelesaikan ucapannya. Aku tanpa ragu mengangkat kaki dan menjatuhkannya. Yang paling penting sekarang adalah Gu Qingsui. Ketika Bibi Huan bergegas datang, dia melihat pemuda itu berlari cepat sambil menggendong Gu Qingsui. Aku dengan dingin mengucapkan satu kalimat. Panggilan untuk hidup. Bibi Huan baru saja melihat tangan dan kaki Gu Qingsui. Kemeja putih. Bahkan jas aku pun ternoda darah. Wajahnya berubah pucat dan gemetar saat menghubungi dokter. Lu Hang menutup bagian kepalanya yang sakit. Dia duduk dengan wajah pucat. Kepalanya pusing karena saya menendangnya. Baru saja sadar, saya mendengar Bibi Huan menghubungi Gu Cheng. Wajahnya yang sudah pucat semakin tidak berwarna. Saat itu, Lu Hang hanya memiliki satu pemikiran. Dia akan tamat. Mencari ibu. Ibu pasti tidak akan membiarkannya diusir. Liu Ru sedang melakukan perawatan di salon kecantikan. Jujur saja, menikah dengan keluarga Gu berbeda dengan yang dia bayangkan. Kehidupannya sama sekali berbeda. Gu Cheng sangat ketat dalam mengelola uang. Uang saku yang dia punya untuk membeli tas hampir tidak tersisa. Namun, Liu Ru kini hidup dengan baik. Hidup seperti nyonya yang kaya ini hampir membuatnya lupa pada rencana untuk memperebutkan perhatian dan kekuasaan. Sampai dia menerima telepon dari Lu Hang. Di sisi lain, Lu Hang menangis terisak. Dia berkata, saya akan mengusirnya. Bagaimanapun juga, dia adalah anak yang telah dirawatnya selama 6 tahun. Lu Hang selalu manis bicara dan paling bisa menyenangkan hatinya. Meskipun ada keluhan tentang ucapannya yang tidak terjaga sebelumnya. Namun, ketika Lu Hang menangis, Liu Ru tetap merasa sakit hati. Sebenarnya, apa yang terjadi? Jika dia mengungkapkan kebenaran, Liu Ru pasti akan jadi orang pertama yang menyarankan Gu Cheng untuk mengusirnya. Jadi, dia tidak bisa mengatakannya. Jadi dia tidak bisa berbicara. Liu Ru menghiburnya sejenak dan berkata, ibu akan pulang sekarang. Jangan menangis. Setelah menutup telepon, Liu Ru menggigit bibirnya sambil mengenakan pakaian. Ini adalah Ji Boda lagi. Awalnya dia sudah memutuskan untuk menjadi nyonya rumah Gu. Sudah berusaha untuk bergaul dengan Ji Boda dengan damai. Dia pasti ingin mencari masalah dengan dirinya dan Xiao Hang, kan? Liu Ru mengeluarkan ponsel dari tasnya dan mengirim pesan. Waktunya sudah tiba. Ketika Gu Cheng menerima telepon dari Huan Yi, dia sedang mempersiapkan untuk berdiskusi tentang kerjasama dengan investor asing. Perusahaan mengalami konflik internal yang serius baru-baru ini. Perusahaan lain mengintai dengan agresif. Mereka seakan ingin merobek sepotong daging dari Gusi. Rapat kali ini sangat penting. Jika tidak bisa menarik investasi, Gusi akan resmi terjerumus ke dalam krisis. Gu Cheng duduk di kursi dengan tenang dan menyalakan sebatang rokok. Dulu dia juga seorang yang berpengaruh. Sekarang bagaimana bisa jadi seperti ini? Gu Cheng bingung memikirkan hal itu. Begitu telepon masuk, dia langsung mengangkat tanpa berpikir. Telepon Hun Yi biasanya selalu ada hubungannya dengan Gu Qingsui. Seberapapun gagal di pasar, tidak boleh melupakan untuk peduli pada putrinya. Ada apa, Hun Yi? Suara Hun Yi bergetar. Tuan, Nona dan Tuan Boda mengalami masalah. Seluruh tubuhnya penuh darah. Kejadian itu mendadak. Saya juga terburu-buru. Hun Yi hanya memperhatikan mereka yang penuh darah. Dan juga pecahan kaca yang berlumuran darah ini. Tidak tahu apakah saya mengalami masalah. Begitu Gu Cheng mendengar, rokoknya jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Gu Cheng terkejut. Putri, menantu, dan bisnis. Dia dengan tegas memilih yang pertama. Maka dia mengambil jaket di kursi dan berkata pada Yuyun. Dia pergi tanpa menoleh kembali. Investor asing baru saja tiba. Dia melihat sosok seseorang berlari pergi. Setelah ditanya dengan teliti, baru diketahui.
Ternyata inilah Presiden Gushi yang ingin berbicara tentang kerjasama dengan mereka. Menggunakan bahasa Mandarin yang tidak terlalu lancar. Menyebalkan. Orang seperti ini tidak layak untuk bekerja sama dengan kami. Saya meletakkan orang itu di tempat tidur. Saat mengangkat Gu Qingsui, saya sudah menghentikan darahnya dengan kekuatan spiritual. Tetapi merah yang menyilaukan tetap membuatku mengernyitkan dahi. Mengambil kotak pertolongan pertama dari lemari di sebelah. Menggunakan pinset untuk membantu mengeluarkan pecahan kaca yang menancap di dagingnya. Gu Qingsui terlihat pucat dan mengerutkan kakinya karena sakit. Sakit. Saya sengaja tidak menutup rasa sakitnya. Suaranya terdengar agak dingin. Tahu sakit tetapi tetap harus berdiri. Penghiburan yang dibayangkan tidak datang malah terungkap. Gu Qingsui dengan wajah menyedihkan berkata, "Boda, saya tidak sengaja. Dia mendekatiku. Saya sangat benci. Jadi dia memang sudah terjebak. Kenapa Boda belum datang untuk memeluknya, menciuminya, menenangkannya?" Saya lagi-lagi mencabut sepotong kaca dan menoleh untuk melihatnya. Gadis itu kehilangan banyak darah, wajahnya semakin pucat. Bibirnya bahkan tidak ada sedikit pun warna merah. Lingkaran matanya masih sedikit merah. Hatiku tetap sedikit lembut. Saat mengeluarkan pecahan kaca, aku membantunya menutup rasa sakit. Gu Qingsui hanya merasa kali ini tidak sakit sama sekali. Namun, dia tidak senang. Jika tidak sakit, bagaimana dia bisa berpura-pura menderita? Jika tidak berpura-pura menderita, Boda tidak akan memperdulikannya. Jadi, Gu Qingsui menggenggam tanganku dengan suara kecil. "Boda, aku benar-benar sakit." Hahaha. Sistem akhirnya berani bersuara. Terutama karena sebelumnya tuan rumah sangat murung. Itu takut terlibat. Saat ini emosiku sedikit lebih baik. Jadi, ia tidak bisa menahan diri untuk mencari perhatian. Pecahan pasti tidak menyangka. Rasa sakitnya ditutup olehmu, tuan rumah. Gu Qingsui masih berkedip dengan mata kecilnya yang imut, merayu. "Boda, Boda. Sakit sekali." Sistem meskipun tahu bahwa Gu Qingsui adalah bola ketan dengan isian biji wijen, tapi tetap saja merasa terpesona. "Tuan rumah, kamu bisa menghibur sedikit potongan itu." Siapa yang menyuruh potongan itu begitu imut? Ayah ini sudah pasti. Pada akhirnya, saya juga tidak bisa menghiburnya. Begitu dokter datang, saya langsung berdiri dan berjalan keluar. Gu Qingsui hanya bisa melihat punggung saya menghilang. Dokter keluarga adalah seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun. Dia terlihat sangat anggun dan lembut. Dia sebelumnya sering mengobati Gu Qingsui. Tapi dia baru pertama kali melihat keadaan yang begitu parah. Dan juga anak laki-laki yang baru saja itu. Sepertinya dia adalah anak tiri dari keluarga tuan. Gu Qingsui biasanya tidak mengucapkan sepatah kata pun di depan orang luar. Seringkali dokter bahkan tidak bisa mendekat. Semua itu dibantu oleh Gu Cheng. Namun Gu Qingsui akhir-akhir ini jauh lebih patuh. Dokter dengan hati-hati memberikan obat kepadanya. Aneh. Kenapa lukanya tidak berdarah? Gu Qingsui terbaring di tempat tidur dengan tatapan yang kosong. Apakah Boda marah? Ia berbicara sendiri tanpa merasa canggung selama setengah hari. Lagi pula, dia sudah terbiasa. Anak muda itu juga tidak tahu bagaimana keadaannya. "Nanti kita periksa dia, ya." Suaranya baru saja reda. Gadis itu berbalik dengan pupil hitamnya menatapnya. Dia tidak apa-apa. Ini adalah pertama kalinya ia mendapatkan tanggapan dari Gu Qingsui. Oh. Kalau begitu, aku tidak pergi." Gadis itu akhirnya berbalik. Dan mulai lagi sebuah babak baru kesunyian. Ketika Gu Cheng kembali dengan segera. Ye sedang bersiap untuk memberikan suntikan antiinflamasi kepada Gu Qingsui. Dia sedikit panik. "Bagaimana keadaannya?" Suara Ye lembut. "Pecahan itu cukup dalam. Tapi itu sudah ditangani. Asal malam ini tidak demam. Seharusnya tidak ada masalah besar." Saya bertanya. "Bagaimana dengan menantuku?" Gu Qingsui tentu saja sudah dilihatnya. Apakah ini tidak baik-baik saja? Mendengar dari Huan Yi, Boda juga penuh dengan darah. Siapa yang bisa menangani Gu Qingsui? Pasti aku. Meskipun terluka, masih harus merawat putrinya. Sakit hati. Kamu mentah. Nona bilang dia tidak apa-apa. Gu Qingsui bisa berbicara dengan Ye. Gu Cheng menatap Gu Qingsui dengan bingung. Pihak lain berbalik tanpa suara. Menolak untuk berbincang santai dengannya. Dan memberinya punggung yang penuh kesedihan. Jantung Gu Cheng terasa tertusuk, sedikit kehilangan. Tidak apa-apa, itu yang terpenting. Kapan Gu Qingsui bisa berbicara dengannya juga? Ye selesai memasang infus dan keluar. Gu Cheng baru saja bersiap untuk melihatku. Gu Qingsui tiba-tiba berbalik. "Ayah." Gu Cheng dalam sekejap merasakan kehangatan musim semi. Dia berbalik dan berjongkok di tepi ranjang. "Ada apa, An-er, putriku? Anakku." Gu Qingsui memandang Gu Cheng. Lu Hang membencinya. Matanya cemerlang dan berkilau. Sangat sedikit orang yang bisa menolak permintaannya. Gu Cheng tahu bahwa Gu Qingsui ingin mengusir Lu Hang. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah anak tiri. Mengusirnya apakah itu tidak terlalu baik? Dia sedang ragu.
Gu Qingsui kemudian berpaling dan tidak menghiraukannya. Gu Cheng dengan wajah cemas datang ke kamarku. Pemuda itu sudah mengganti pakaian. Aku melihatnya dan berkata, "Hapus Lu Hang." Gu Cheng merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Gu Qingsui berkata demikian mungkin karena dia manja. Tapi aku juga mengatakan hal yang sama. Jadi harus menjelaskan masalahnya. Wajahnya perlahan-lahan menjadi suram. Masalah Xiao Sui karena Lu Hang. Aku tidak mengakui juga tidak membantah. Lihat rekaman CCTV sendiri. Sikap anak perempuan dan menantu agak dingin. Gu Cheng menjadi gentar. Melihat ini hampir membuatnya sangat marah. Harus diusir. Terakhir kali dia memarahi putrinya karena dianggap tidak waras. Kali ini, putrinya benar-benar menjadi tersakiti. Gu Cheng sama sekali tidak merasa ini adalah sandiwara yang dibuat Gu Qingsui. Gu Qingsui sekarang akhirnya membaik. Lu Hang lagi-lagi membuat masalah untuknya. Syukurlah kondisi Gu Qingsui tidak memburuk. Jika tidak, dia juga akan memasukkan Lu Hang ke penjara. Gu Cheng sangat marah. Dia juga merasa sangat bersalah terhadap putrinya. Tadi Gu Qingsui memintanya, dia malah ragu. Sementara itu, Lu Hang sedang bersembunyi di kamarnya dengan penuh kecemasan. Mengapa Liu Ru belum kembali? Gu Cheng datang untuk mencari seseorang. Sementara itu, Liu Ru akhirnya menyelesaikan strateginya. Dia masuk dengan santai. Begitu dia masuk, dia melihat wajah Gu Cheng. Wajahnya jelek, siap untuk mencari Lu Hang. Dia terkejut dan menutup mulutnya. Ada apa ini? Apakah ada yang terjadi? Seluruh keluarga Gu mungkin hanya Lu Hang yang masih mengingatnya. Lu Hang tidak memberitahunya. Jadi Liu Ru sama sekali tidak tahu tentang Gu Qingsui. Gu Cheng menatapnya dengan dingin. Ini adalah pertama kalinya dia mulai ragu. Kenapa dia dulu menikahi wanita menyusahkan ini? Setiap hari tidak melakukan apa-apa. Bahkan tidak tahu apa-apa. Anaknya sudah jadi seperti ini? Dia masih bertanya ada apa? Liu Ru menyisir rambutnya. Setelah perawatan kecantikan, dia terlihat menawan dan menggoda. Suamiku, kenapa kamu melihatku seperti itu? Gu Cheng tidak memiliki suasana hati untuk melihatnya. Bersiap untuk menuntut Lu Hang. Namun, Liu Ru menghentikannya. Suamiku, tunggu sebentar. Tadi saat aku baru masuk, aku bertemu dengan seorang guru yang berjalan. Orang itu berkata sesuatu yang membuatku ketakutan. Dia bilang keluarga kita telah dihantui oleh pembawa sial. Gu Cheng menatapnya dengan tatapan aneh. Tiba-tiba dia teringat akan kata-kata yang dia katakan sebelumnya. Liu Ru adalah pembawa sial bagi suaminya. Dia menghentikan langkahnya. Lalu, Liu Ru tidak tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Dia mengira dia terpengaruh, jadi dia berusaha lebih keras lagi. Orang tinggi itu berkata, pembawa sial usia 18 tahun. Berhubungan dengan air. Akan mengganggu keberuntungan keluarga kita. 18 tahun. Yang dekat dengan air. Itu kan saya? Gu Cheng ingin membongkar orang gila ini. Suara dingin terdengar dari belakang. Saya bersandar di sudut lorong melihat Liu Ru. Kata-kata tahayul feodal seperti ini. Apakah kamu juga percaya? Liu Ru membantah. Apa itu tahayul feodal? Perusahaan ayahmu sekarang bermasalah. Apa kamu tidak melihat berita? Ekspresi Gu Cheng terlihat agak muram. Hal-hal bisnis seperti ini sangat tidak. Dia berharap tidak mempengaruhi istri dan anak di rumah. Tapi justru Liu Ru mengatakan itu. Saya melangkah 2 langkah ke depan dengan dingin. Jadi kamu merasa kata-kata ini benar? Kan? Liu Ru merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak terlalu memikirkan. Saya percaya. Pasti kamu si pembawa sial yang mengutuk keluarga kita. Harus mengusirmu. Saya mengangkat sudut bibir. Benarkah? Saya menendang orang itu keluar dari sudut sebelah. Apakah yang kamu maksud dia? Pria itu memiliki kumis tipis. Dia mengenakan jas Zongshan berwarna abu-abu gelap. Dia juga memegang bendera dengan cara yang terlihat meyakinkan. Di atasnya tertulis, menghitung, dengan jari, hidupmu kurang aku. Liu Ru batuk pelan. Dia melangkah maju dan menarik orang itu. Betul sekali. Inilah orang yang tinggi ilmu tadi. Namun Liu Ru tidak menyadarinya. Pria berkumis kambing itu memiliki tatapan yang canggung. Peramal itu juga merasa bingung. Dulu dia bermain dan bernyanyi di kiosnya sendiri. Liu Ru tiba-tiba mendatangi. Dia mengatakan bahwa keluarganya memiliki pembawa sial yang berinkarnasi. Memintanya untuk membantu mengatasi situasi tersebut. Nenek moyang peramal itu memang sebenarnya adalah seorang guru spiritual. Meskipun sudah sangat tipis pada generasinya. Pada dasarnya hanya tersisa penipuan. Namun, kesialan yang begitu kuat pada Liu Ru. Bahkan dia yang bodoh pun dapat menyadarinya. Dia tidak bersuara. Tumpukan uang kertas diletakkan di atas kiosnya. Setelah semuanya tercapai, beri tambahan 2 kali lipat. Peramal tersebut memiliki sikap tidak mau menghasilkan uang dengan cara yang tidak benar. Dia dengan senang hati menerima pesanan darinya. Dia datang setelah menerima telepon dari Liu Ru hari ini. Dia duduk di sofa ruang tamu sambil mengangkat bendera. Dia sedang merasa heran dengan keluarga ini. Saat dia akan dijadikan korban oleh Liu Ru. Seorang pemuda yang tampan berdiri di tangga menatapnya. Pemuda ini terlihat baik.
Sekali lihat, dia tampak sangat beruntung. Saya turun dari tangga dengan posisi lebih tinggi. Melihat ke arahnya. Dengar-dengar, kamu sangat pandai meramal. Peramal itu mengangguk. Biasa-biasa saja. Dunia peringkat 3. Jadi, apakah kamu sudah meramalkan? Hari ini kamu akan mendapatkan. Dia terdiam sejenak. Saya tiba-tiba meraih rambutnya yang agak panjang. Seketika saya menjatuhkannya ke tanah. Musibah darah. Peramal itu terkejut seketika. Saya menarik rambutnya. Pukulan yang deras seperti hujan jatuh dengan keras. Peramal marah. Kau sialan. Sebuah pukulan menghantam dahinya. Suara saya datar. Jangan berkata kotor. Marah tapi tidak berani berbicara. Peramal menatap saya dengan wajah terluka. Saya ingin bilang jangan menarik rambut saya lagi. Aku sialan akan botak. Saya melepaskan tangan. Peramal jatuh ke tanah dengan suara dung. Dia terbelalak dengan mata terbuka lebar. Saya ingin bilang jangan tarik rambut saya lagi. Belum selesai berbicara, kaki saya sudah melangkah maju. Balik arah? Apakah Anda pikir saya masih punya pilihan? Sialan! Peramal bangkit dengan marah. Lalu saya seret dia naik ke atas. Anak muda ini tidak memiliki etika seni bela diri. Peramal penuh dengan keluh kesah. Seandainya bukan karena Liuru yang memanggilnya. Kenapa harus dipukuli tanpa alasan? Anak muda ini terlihat lemah. Saat bertarung, dia cukup berani. Liuru tidak sabar memandangnya. Orang berbakat. Cepat beritahu saya, suami. Siapa pembawa sial yang kamu maksud? Dukun itu dengan tenang mengusap kumisnya. Orang ini. Jauh di sana. Dekat di depan mata. Liuru menatapku dengan tajam. Apakah kamu mendengarnya? Orang itu adalah kamu. Liuru. Dukun itu mengalihkan tatapannya dan tertawa sinis. Dukun tua tidak pernah berbohong. Tatapan tajam diarahkan ke Liuru. Suami-suami yang menikah denganmu selama ini tidak pernah berakhir dengan baik, kan? Yang menyebar harta, menyebar harta. Yang meninggal, meninggal. Apakah kamu tidak punya sedikit pun rasa? Liuru menyikul lehernya. Tapi itu juga ayah Jiboda. Kenapa harus mengatakan itu adalah kutukanku? Dukun itu sangat kebingungan. Apakah ini benar-benar anaknya? Dia menatapnya dengan marah. Diamlah. Tuan Jiboda yang kamu maksud memiliki keberuntungan besar. Bahkan bisa memenangkan lotre dengan menutup mata. Biarkan orang tua itu menebak lagi. Ketika suamimu mengalami masalah, apa mungkin Tuan Jiboda tidak ada? Nasibku sangat baik tetapi tidak tahan dengan kejahatan Liuru. Inilah alasan mengapa keluarga Ji bisa bertahan selama 12 tahun. Sedangkan keluarga Luyo hanya bertahan selama 4 tahun. Liuru tidak bisa berkata-kata lagi. Dia meminta dengan melihat Gu Cheng. Sayang, jangan dengarkan omong kosong dukun sial ini. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi pembawa sial? Namun, Gu Cheng melihatnya dengan dingin. Aku ingat kamu baru saja mengatakan. Kata-kata orang bijak itu benar dan bisa dipercaya. Hanya karena orang itu bukan aku. Menjadi dirinya sendiri. Jadi semuanya kembali menjadi palsu. Gu Cheng melihatnya dari atas dengan penuh ketidakpedulian. Kemas barang-barang. Bawa Luhang keluar dari keluarga Gu. Liuru terkejut hingga jatuh ke tanah. Dengan sedih, dia meraih celananya. Sayang, jangan. Kita adalah suami istri. Apa kamu akan memperlakukan aku seperti ini? Gu Cheng menatapnya. Apakah kamu telah menjalankan tanggung jawabmu sebagai istri? Dia menutup mata sejenak dengan rasa putus asa. Liuru, aku sudah mengatakannya padamu sebelum menikah. Menjalani hidup dengan tenang. Aku tidak akan memberimu cinta. Namun, kehormatan yang seharusnya dimiliki oleh Nyonya Gu tidak akan berkurang dari dirimu. Liuru menariknya. Sayang, aku tahu aku salah. Dia tidak ingin diusir. Jelas-jelas dia yang menikah masuk ke keluarga Gu. Tapi mengapa aku hanya menjadi anak tiri yang mengikutinya masuk? Namun aku mendapatkan segala sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya. Jiboda adalah anaknya. Bagaimana dia bisa membiarkan ibunya diusir seperti ini? Liuru mengingat kembali saat aku yang dulu lembut dan patuh. Aku sangat mendambakan kasih sayangnya. Asalkan dia peduli sedikit padaku. Aku pasti akan merasa tidak tega. Lalu dia langsung berlari ke hadapanku. Aku adalah ibunya. Apa kamu akan membiarkan ibumu diusir seperti ini? Kata-kata yang dia ucapkan di belakang terdengar agak histeris. Aku dengan dingin menghindar selangkah dan tidak menghiraukan dia. Peramal mengeluarkan suara cemoohan. Berdiri di dekat dinding sambil menikmati pertunjukan dengan gembira. Dengan pelan dia mendekat ke sisiku. Ini benar-benar ibumu. Aku melirik dia sebentar. Itu ibumu. Peramal itu menggerutu dan mundur. Anak muda ini sama sekali tidak menyenangkan. Tidak tahan berdebat dengan seorang kakek yang begitu ramah. Gu Cheng melihat wajah Liuru dan merasa sedikit iba. Ditambah lagi, dia memang ibu kandung Boda. Aku langsung bisa melihat kelemahan di mata Gu Cheng. Bukankah kamu seharusnya memperhatikan perusahaanmu? Meskipun tidak tahu mengapa aku tiba-tiba berkata begitu. Tetapi Gu Cheng sedang bingung tentang bagaimana cara menangani Liuru. Mendengar itu, dia mengangguk. Baiklah, perwakilan dari investor asing, Mark.
Dia adalah orang yang sangat menghargai waktu. Gu Cheng sudah tidak memiliki harapan untuk kerja sama kali ini. Untung saja dia masih memiliki jalan keluar terakhir. Memikirkan ini, dia berbalik dan masuk ke kamarnya. Liu Ru merapikan rambutnya dan berdiri. Mengenai bantuanku yang diucapkan, dia sama sekali tidak bersyukur. Anak bau, kenapa tidak bisa lebih awal berbicara dengan ayahmu untukku? Detik berikutnya, Gu Cheng berlari kembali dengan marah. Wajahnya terlihat jelek. Liu Ru baru saja menghela napas lega. Pertanyaan Gu Cheng segera membuat hatinya berdebar lagi. Siapa yang mengotak-atik uang di brankas saya? Uang ini adalah harapan terakhirnya. Keamanan di villa keluarga Gu sangat baik. Jadi hanya orang di rumah yang bisa masuk ke kamarnya. Tidak mungkin itu Boda, dan lebih tidak mungkin itu Gu Qingsui. Pandangannya jatuh pada Liu Ru. Dia sering pergi ke kamarnya untuk mencoba dia. Sekali lagi melihat Liu Ru dengan wajah pucat dan tubuh bergetar. Apalagi yang tidak dimengerti? Hati Gu Cheng terasa dingin. Kemana perginya uang itu? Dia bukan tidak memberi uang saku padanya. Namun, karena perusahaan baru-baru ini mengalami masalah. Jadi, limitnya turun. Dia bahkan tidak memberikan uang saku setiap hari kepada Xiao Sui dan Boda. Liu Ru tahu persis tentang masalah perusahaan. Dia bahkan mengambil uang yang seharusnya untuk menyelamatkannya. Bagaimana Gu Cheng bisa tidak merasa kecewa? Liu Ru sangat ketakutan. Dia selalu tahu bahwa ada brankas di kamar Gu Cheng. Dia tidak berniat menggunakannya. Tapi selama ini sangat sulit baginya. Dia harus menjaga hubungan dengan kalangan wanita kaya. Bagaimana mungkin tidak ada uang? Bukankah ini juga untuk membantu Gu Cheng mendapatkan bisnis? Liu Ru merasa sedikit tertekan. Tapi Gu Cheng malah menatapnya seperti itu. Suami. Gu Cheng mengerutkan alisnya dengan nada yang dingin dan marah. Aku tanya, mana uangnya? Uang sebanyak itu. Liu Ru terkejut. Aku digunakan untuk perawatan, membeli pakaian dan tas. Lalu uang yang tersisa. Liu Ru dengan cepat mengambil kartu dari tasnya. Untuk menghindari agar Gu Cheng tidak menemukan. Dia bahkan sengaja membuka kartu baru. Yang tidak terkait dengan kartu utama Gu Cheng. Semuanya ada di sini. Suara Gu Cheng tidak menunjukkan sedikit pun perubahan. Dia juga merasa sudah memahami wanita ini. Masih ada berapa banyak? Liu Ru tidak tahu apa pikiran Gu Cheng. Melihat suaranya yang lebih lembut, dia merasa lega. Sayang, saya juga melakukannya untuk membantumu mendapatkan bisnis di kalangan para istri. Kamu tidak tahu. Suami-suami para istri itu sangat memanjakan mereka. Sambil berbicara, Liu Ru terlihat sedikit merana. Tidak seperti Gu Cheng yang adalah pria kaku. Saya tanya, kamu masih punya berapa banyak uang? Liu Ru menjawab perlahan. Lebih dari 5 juta. Dia ingin memeluk lengan Gu Cheng dan bersikap manja. Gu Cheng memasukkan kartu itu ke dalam saku. Cerai saja, Liu Ru. Liu Ru terkejut. Bukankah ini hanya sedikit uang? Istri menggunakan sedikit uang suami, apa salahnya? Apakah harus berlebihan untuk hal sekecil ini? Bahkan tentang urusanku yang tadi. Gu Cheng hanya mengatakan untuk mengirimnya pergi. Dia tidak percaya Gu Cheng akan sekejam itu. Suami. Gu Cheng dengan dingin mengatakan satu kalimat. Besok. Saya akan meminta pengacara untuk menyusun perjanjian perceraian. Liu Ru melihat sosok Gu Cheng yang tegas tanpa sedikit pun rasa nostalgia. Akhirnya menyadari dengan terlambat. Dia benar-benar dalam masalah. Tidak peduli seberapa banyak dia menangis dan mengamuk. Gu Cheng tetap bertekad untuk menandatangani perjanjian perceraian dengannya. Jika tidak menandatangani, dia akan menuntutnya karena penipuan pernikahan, memeras dan mencuri harta orang lain. Liu Ru dengan penuh rasa kecewa menandatangani. Mendapatkan sertifikat perceraian serta uang perceraian sebesar 2 juta. Gu Cheng memang tidak tega sepenuhnya. Dia hampir meninggalkan setengah dari hartanya yang ada untuk Liu Ru. Setibanya di rumah, Gu Cheng duduk di sofa dengan sedikit lelah. Melihat putrinya dan menantunya di sampingnya. Kalian hanya bisa menderita bersama papa mulai sekarang. Saya melambaikan tangan dengan besar. Dengan dingin, ia mengeluarkan sebuah kartu bank. Tidak akan. Gu Cheng terkejut sejenak dan mulai tertawa. Ternyata menantu memang harum. Uang Boda disimpan untuk diri sendiri. Ayah, tidak perlu. Saya menghasilkan uang melalui trading saham dan investasi. Sudah kaya raya. Jujur saja, uang sekecil ini tidak saya pedulikan. Tetapi karena Gu Cheng ingin menjaga muka, saya mendorong kartu bank itu ke depan. Tidak apa-apa. Kamu bisa membuat saya menjadi pemegang saham. Dengan cara ini, saya menjadi pemegang saham utama di grup Gu. Saham saya hanya di bawah milik Gu Cheng. Dan Gu Cheng dengan uang ini. Ditambah lagi, dia tidak ada Liu Ru di sampingnya. Dengan cepat mengamankan perusahaan yang hampir bangkrut. Dan juga, investor asing MK. Kemudian mengetahui bahwa orang yang terbang dengan cepat hari itu. Ternyata dilakukan untuk putrinya dan menantunya. Dia sangat terharu. Oh my god. Ini benar-benar menyentuh. Orang-orang Tiongkok memang seperti yang diceritakan, hati dan darahnya panas. Jadi kerjasama ini tercapai.
Dalam waktu singkat beberapa bulan, perusahaan besar Gu sedang menghadapi kepunahan. Hanya dalam beberapa bulan, Gu bangkit kembali bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Berita yang sangat legendaris ini segera diliput secara luas. Di internet, banyak pendapat bermunculan. Beberapa netizen curiga bahwa Gu tiba-tiba jatuh. Kemungkinan besar mereka terkena kutukan. Dan sekarang tiba-tiba bangkit. Mungkin ada kekuatan misterius yang tidak diketahui. Terlepas dari apa yang dibicarakan di internet, Gu Cheng baru-baru ini sangat bersemangat. Sangat berambisi untuk membawa Gu menjadi lebih besar untuk putrinya. Dengan tren yang lebih besar dan lebih hebat. Sistem. Tuan rumah sudah tahu bahwa Liu Ru menggunakan uang pribadi Gu Cheng. Saya mengangguk. Karena perusahaan mengalami masalah. Gu Cheng memberikan uang saku kepada keluarganya sempat menyusut. Namun, itu adalah masa tersulit bagi Gu. Liu Ru just dressed splendidly. Wajahnya yang dirawat tampak cerah. Berbagai barang mewah dari merek terkenal dibeli tanpa henti. Yang paling penting, dia tidak datang mencariku masalah lagi. Ini sangat tidak biasa. Dia juga tahu tentang brankas di rumah Gu Cheng. Dengan sedikit berpikir, saya kira saya sudah tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba kunci pintu mengeluarkan suara pelan. Sistem. Ini adalah pecahan yang datang. Saya terbaring di tempat tidur dengan mata tertutup tanpa menunjukkan reaksi. Belakangan ini, sikap saya terhadap Gu Qingsui agak dingin. Memang jarang sekali seperti sebelumnya saya pergi ke kamarnya setiap hari untuk menyenangkannya. Terutama karena saya juga membantu mengawasi tentang situasi di pihak Gu. Begitu saja, tidak ada alasan lain. Setelah dipikirkan dengan seksama, memang ada beberapa yang terabaikan. Gadis kecil yang menyebalkan itu. Gu Qingsui dengan diam-diam membongkar pintu. Dia menyusup ke kamarku. Dia memandangiku lama di depan tempat tidur. Setelah lama, dia merangkak ke tempat tidur. Dia mengikat tangan anak laki-laki dengan borgol di kepala ranjang. Sistem menutup matanya dan perlahan membukanya lagi. Astaga! Bermain seperti ini. Gu Qingsui melihat puas pada pemuda yang terborgol. Dia memandangnya dengan ekspresi sangat sedih dan tertekan. Dia membuka suara pelan-pelan. Fuda, jangan marah. Dia hanya ingin bersama Boda sebentar. Terborgol. Boda tidak bisa keluar setiap hari. Semua salah Boda. Kenapa tidak datang menemuiku? Dia menyandarkan kepalanya di eks saya. Saya benar-benar merindukan Boda. Jangan abaikan aku. Tidak mau. Jangan tinggalkan aku. Saat mengatakan ini, suaranya hampir tidak terdengar. Saya ingin mengatakan tidak ada yang tidak perlu kamu. Tapi apakah tidak tepat untuk berbicara sekarang? Lupakan. Sistem menunggu lama tetapi tidak melihat tindakan Gu Qingsui berikutnya. Ia melihat dengan bingung. Ternyata dia berbaring di pelukanku. Entah kapan dia sudah tertidur. Pecahan kali ini tidak terlalu baik. Dia sudah melepas celananya. Hanya ini. Sampai matahari baru terbit dari timur. Gu Qingsui berkedip dengan mata rusa yang polos. Tenang. Fuda. Dia menciumku lembut di wajah dengan bibir yang cemberut. Ternyata selama kita tidak canggung. Yang canggung adalah orang lain. Aku menarik belenggu yang berbunyi. Menatapnya dalam diam. Gu Qingsui tetap memelukku tanpa melepaskan. Suaranya terburu-buru dan cepat. Aku tidak bermaksud lain. Boda seperti ini. Temani aku di sini, ya. Dia bersandar di bahuku dengan lesu. Boda, aku mohon padamu. Aku mendesah. Aku juga tidak bilang tidak bisa. Hanya saja terjebak tetap tidak nyaman. Yang penting kamu senang. Namun Gu Qingsui mendengar makna lain di baliknya. Dia mengambil sebuah buku dan bersandar padaku. Meskipun Boda marah, aku tidak akan melepaskannya. Di sini begitu canggung dan aneh. Namun, Liu Ru dan Lu Hang tidak begitu baik-baik saja. Liu Ru awalnya tidak ingin bercerai. Tapi saat mendengar kata-kata pengacara, Gu Cheng telah memberikan uang yang hampir setengah dari hartanya kepadanya. Seketika Liu Ru ternganga. Apakah Gu Cheng sudah jatuh miskin seperti ini? Ditambah berita dan televisi yang terus memberitakan berbagai pernyataan pesimis mengenai perkembangan Gu Si. Gu Cheng juga sangat tegas. Segitiga hitam mengarah ke kanan, dia ingin bercerai dan juga menggugatnya. Sudahlah, karena kita berdua saling membenci. Mengapa kita harus memaksakan untuk bersama? Diiringi Lu Hang. Liu Ru dengan terk menyewa sebuah villa kecil. Lu Hang awalnya mengeluh kepada Liu Ru. Dia tidak ingin pergi. Tapi di pihak Gu, dia tidak memiliki tempat. Sepertinya Liu Ru dapat banyak uang dari perceraian. Keduanya sangat senang tinggal di rumah baru. Dua orang membuka sampanye. Liu Ru tampak sedikit senang. Ternyata tinggal sendiri lebih membahagiakan. Saat tinggal di rumah Gu, meskipun mewah. Tapi dia selalu merasa seperti orang yang ditumpangi. Lu Hang mengiyakan. Selama bersama Mama, Xiao Hang merasa sangat bahagia. Keduanya bersulang merayakan kehidupan baru. Kebetulan televisi sedang melaporkan perkembangan terbaru Gu Si. Gu Si mendapatkan investasi baru. Saat ini, penurunan telah teratasi. Liu Ru dan Lu Hang terlihat sedikit tidak senang. Mereka baru saja meninggalkan rumah Gu.
Rumah Gu sudah membaik. Bukankah ini memukul wajah mereka? Lu Hang tersenyum. Mama, Gu Si hanyalah sebuah cahaya terang yang sesaat. Liu Ru merasa nyaman di hati, tetapi berkata, Xiao Hang, jangan berkata begitu. Meskipun mereka berhutang budi kepada saya, tapi Gu Si bisa membaik. Itu juga yang saya harapkan. Sudah lebih dari 2 bulan berlalu. Perusahaan Gu mendapatkan investasi dari luar negeri. Sedang naik daun. Sudah ada tanda-tanda kebangkitan. Lu Hang menghabiskan waktu di rumah menonton drama. Kebetulan ibu tiri Lu Hang kembali dari salon kecantikan. Lu Hang merasa sedikit kesal. Ibu, apakah kamu sudah menemukan pekerjaan? Ibu tiri Lu Hang terlihat sedikit menghindar tatapan. Sedang mencarinya. Pekerjaan apa yang dicari? Dia masih punya uang, kan? Selama dia mengurangi pembelian barang-barang mewah, dia masih bisa bertahan sedikit lebih lama. Nanti saja kita bicarakan. Lu Hang merasa tidak ada kata-kata. Tapi dia tidak bisa memaksa ibu tiri Lu Hang untuk mencari pekerjaan. Sayangnya, mereka sudah terbiasa hidup mewah. Akhirnya mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbelanja. Hanya dalam waktu lebih dari 3 bulan. Lebih dari 2 juta sudah dihabiskan hampir sepenuhnya. Saat ibu tiri Lu Hang sudah mahir menggunakan kartu. Ketika saldo tidak mencukupi, dia terkejut. Ternyata uang bisa habis begitu cepat. Pelayan yang awalnya tampil penuh perhatian tampak terkejut mendengar bunyi notifikasi tersebut. Ekspresi berubah dalam sekejap. Ternyata mengira itu orang kaya besar. Ternyata hanya berpura-pura kaya. Toko ini terkenal sebagai toko barang mewah. Banyak model yang merupakan merek besar yang tidak bisa dibeli di luar. Olok-olok dari karyawan membuat Liu Ru sangat malu. Dia secara refleks membantah. Siapa yang kamu maksud berpura-pura kaya? Karyawan pun malas untuk berdebat dengannya. Pelanggan ini, silakan letakkan barang-barang kami. Terima kasih. Liu Ru membawa tas belanja dengan wajah yang sangat canggung. Sesuatu yang merendahkan orang lain. Dia buru-buru meletakkan barangnya dan pergi tanpa menoleh. Tanpa uang, Liu Ru dan Lu Hang benar-benar tidak bisa bergerak. Keduanya tidak mencari kerja dan saling mengeluh. Lu Hang melihat Liu Ru yang ingin dia mencari pekerjaan. Terkejut menutup mulutnya. Mama, bagaimana bisa kau meminta aku untuk bekerja? Aku masih ingin sekolah. Apakah Mama tega membuatku keluar dari sekolah? Ibu pernah bilang saya yang paling pintar. Nanti saya pasti akan berbakti dengan baik kepada ibu. Keduanya tinggal di rumah beberapa hari lagi. Ribuan terakhir juga habis dimakan. Liu Ru terpaksa harus keluar untuk mencari pekerjaan. Tapi Liu Ru juga bukan orang yang berpendidikan tinggi dan berketerampilan tinggi. Dalam cerita aslinya, awalnya bergantung pada suami. Di pertengahan bergantung pada anak. Di akhir bergantung pada menantu. Liu Ru sepenuhnya adalah seorang penghisap. Sekarang suami telah tiada. Anak yang patuh kini telah memberontak. Menantu di masa depan secara langsung telah saya putuskan. Liu Ru hanya bisa mencari pekerjaan sebagai pencuci piring. Karena tidak bisa mencuci piring dengan baik. Setiap hari dimarahi oleh majikan yang jahat itu. Liu Ru awalnya masih bisa melawan. Tapi kemampuan bicaranya itu dibandingkan dengan terus berjuang di pasar oleh majikan tersebut. Bagaikan kadal kecil berhadapan dengan raksasa. Liu Ru dimarahi seolah seperti seekor puyuh. Tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Melangkah dengan bingung di jalan. Kapan dia mulai hanya melihat uang? Hanya orang-orang yang mencari cinta antara pria dan wanita. Dia dan anak kandungnya. Kapan dia hidup sampai-sampai lebih buruk dari musuh? Liu Ru kembali ke rumah dengan tubuh yang lelah. Untuk menghadapi kehidupan. Villa mewah yang disewa sebelumnya sudah dikembalikan. Dalam sebuah apartemen kecil. Lu Hang berbaring di sofa sambil memegang kepalanya. Apakah kamu membawa makanan? Liu Ru melempar kotak makanan di atas meja dan duduk di seberangnya. Wajahnya terlihat sangat lelah. Dalam beberapa bulan saja, dia terlihat sangat berbeda. Xiao Hang, kamu juga harus pergi mencari pekerjaan. Sekarang banyak mahasiswa yang bekerja sambil kuliah. Lu Hang masih bersekolah di sekolah yang sama. Mendengar itu, dia mengernyitkan dahi. Saya bilang, setelah saya lulus, saya pasti akan berbakti padamu dengan baik. Ini bukan masalah lulus atau tidak. Masalahnya adalah dia tidak punya uang untuk membiayai pendidikannya. Orang-orang di sekolah mengira Lu Hang adalah tuan muda keluarga Gu. Mereka sangat memanjakannya. Jika dia pergi bekerja sambil kuliah dan ada yang melihat, bukankah itu akan terbongkar? Lu Hang memutar-mutar matanya. Mama, kamu bisa minta uang sedikit kepada Boda dulu. Meskipun Liu Ru dan Gu Cheng sudah bercerai. Tapi Boda masih ada di keluarga Gu. Siapa sangka Gu Si tiba-tiba bangkit kembali? Bahkan keluarga Liu pun tidak ada bandingannya. Begitu memikirkan melihat saya dijemput dengan mobil mewah setiap hari di sekolah. Sementara saya harus masuk sekolah dengan sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan. Lu Hang tidak bisa menahan rasa cemburunya. Liu Ru menghela napas. Saya sudah tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Gu. Tapi Boda adalah anak kandungmu. Mama hidup begitu sulit. Dia justru hidup dalam kemewahan. Ini adalah tindakan tidak berbakti. Liu Ru mulai memikirkan sesuatu. Dia sedikit ragu.
Mungkin sebaiknya tidak usah. Dia benar-benar tidak bisa mengumpulkan muka untuk menemui Gu Cheng dan Ji Boda lagi. Malam itu, Liu Ru bermimpi. Dia bermimpi bahwa dia menikahi Gu Cheng. Keluarga Gu juga semakin merosot. Namun, berbeda dengan kenyataannya. Perusahaan Gu tidak bangkit kembali. Dia juga tidak ditinggalkan oleh Gu Cheng. Dia sendiri yang tidak tahan dengan orang-orang yang menagih hutang. Dia bercerai dengan Gu Cheng. Ji Boda tidak memberontak. Setiap hari dia mengikuti di belakangnya dan memanggilnya ibu. Tidak ada sedikit pun keluhan kepadanya. Setelah bercerai, dia bekerja untuk mendapatkan uang. Untuk menghidupi dirinya sendiri dan Lu Hang. Mereka hidup dalam kemewahan. Namun, Ji Boda semakin kurus. Seolah-olah seperti orang tua yang nyawanya hampir padam. Lu Hang menikahi seorang istri yang sangat kaya. Dia lebih kaya daripada Gu Cheng yang dulu. Dia pergi dengan gembira untuk menikmati kehidupan yang nyaman. Sementara itu, Ji Boda. Namun, dia sudah terjebak di sore yang cerah. Liu Ru tidak hidup dalam kehidupan wanita kaya yang dia bayangkan. Karena Lu Hang tidak menyukainya. Dia merasa itu karena Liu Ru merusak Lu You, mengakibatkan keluarganya hancur. Akhirnya, Liu Ru malah hidup sebagai pekerja cuci piring. Seperti kutu busuk, hidup di selokan. Dia tiba-tiba terbangun. Tanpa sadar, air matanya membasahi bantal. Liu Ru akhirnya menyadari kesalahannya. Anaknya. Dulu, dia adalah anak yang penuh kasih sayang kepada ibunya. Akhirnya tetap terjebak dalam permainan yang dia buat. Hatinya sangat rindu untuk bertemu Ji Boda. Hari ini adalah hari ke-10 Gu Qingsui menjebakku. Anak kecil itu terlihat lembut dan tak berdaya. Menatapku dengan wajah tak bersalah. Fu Dafu mengirim. Temani aku 1 hari lagi, ya. Dia sudah mengucapkan kalimat ini selama beberapa hari. Ji Boda merasa bingung. Entah bagaimana dia memberitahu Gu Cheng. Gu Cheng bahkan tidak khawatir sedikit pun tentang dia. Sebaliknya, dia malah membantu meminta izin dari sekolah. Aku menghela napas. Aku mengulurkan tangan dan mencolek wajahnya yang lembut. Aku janji padamu. Tidak pergi ke sekolah. Lepaskan aku. Gu Qingsui berpegangan erat padaku dan tidak mau melepaskan. Aku tidak percaya. Boda pasti membohongiku. Aku tidak membohongimu. Gu Qingsui menggosokkan wajahnya yang puas pada wajahku. Dia sudah merasakan manisnya. Gu Qingsui tidak ingin melepaskanku apapun yang dia katakan. Dia mencium wajahku. Apakah Boda sudah lapar? Untuk menjebakku. Penyakit Gu Qingsui tampaknya sembuh dalam semalam. Aku pergi ke dapur untuk mengambil makanan. Saat ini, dia tidak takut orang lagi. Gu Qingsui pergi. Ji Boda bersandar di kepala tempat tidur dengan kebosanan sambil membaca buku. Tiba-tiba, tuan rumah. Liu Ru datang dan dia masih membuat keributan di depan pintu. Suara sistem. Sangat mirip dengan orang kecil yang mendapatkan kekuasaan. Ayo lihat. Mengulurkan tangan untuk menarik belenggu yang terikat di kepala tempat tidur. Dengan suara, pat, itu terobek menjadi serpihan. Karena Liu Ru sering masuk dan keluar dari kompleks perumahan. Satpam tidak menghentikannya. Maka, Liu Ru berhasil tiba di rumah Gu. Huan Yi dengan dingin menghentikan orang di depan pintu. Nyonya Liu, apa yang kau lakukan di sini?